welcome back to Inspigo Live, a learning experience by Inspigo for Business. Salam kenal semuanya, aku Nandita Danesvari, biasanya aku dipanggil Danes, dan hari ini aku akan jadi host kalian untuk 1,5 jam ke depan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga nggak kena macet ya, karena ini kan jam 7, jam pulang kerja, semoga udah pada sampai di rumah. Thank you banget udah gabung di Inspigo Live malam ini. Coba dong aku pengen tahu nih kalian ada di daerah mana sih? Dan sore ini pulang dari kantor ke rumah berapa lama? Atau jangan-jangan masih banyak yang ini ya, yang work from home ya? Coba boleh, hai, wow ada yang dari Semarang. Halo, Kakak Dodi dari Kabupaten Bekasi, ada Mike dari Ciledug. Hai semuanya. Thank you banget ya udah menyempatkan waktunya nih. Dan sebelum ngobrol-ngobrol aku juga pengen tanya dong, siapa nih yang udah sering dengerin podcast dan upskilling gitu dari aplikasi Inspigo? Kira-kira pada sukanya tuh dengerin apa sih? Boleh dong di-spill di kolom chat. Wow, aku. Siapa tuh? Dari mana? Ayo. Coba mana yang suka dengerin podcastnya Inspigo? Oh, ada yang suka dengerin Inspibook. Baik. Ada lagi mungkin teman-teman. Hai, yang dari Bojonggede. Wow, banyak banget ya ini ternyata nggak cuma dari Jakarta aja, tapi dari kota-kota lain juga. Wow, dari Malang with Love. Oke, nah teman-teman kalau misalkan nih Inspigoers ya udah sering dengerin podcast di aplikasi, sekarang Inspigo tuh juga hadir sebagai your learning experience partner. Jadi kalian bisa belajar berbagai macam skill yang dibutuhkan di tempat kerja. Dan kalau teman-teman mau nih Inspigo hadir di kantor kalian, kita juga punya nih yang namanya Inspigo for Business. Boleh kakak broadcast tepuk tangannya? Oke, thank you. By the way, di antara kalian nih, ada nggak sih yang waktu itu ikut event offline Skills for 2025 di CGV Grand Indonesia? Waktu itu narasumbernya ada Pak Gita Wirjawan, ada Mbak Dewi Lestari, ada Pak Salman Subakat dari Paragon Teknologi gitu. Dan waktu itu tuh kita senang banget karena antusiasmenya besar sekali. Selain kita bisa sama-sama belajar gitu ya dari narsum yang keren, tapi kita juga belajar skill-skill yang dibutuhkan di masa depan. Apalagi di tengah situasi yang sekarang tuh kayak penuh ketidakpastian gitu ya. Kata orang-orang winter is coming. Keadaannya ekonomi dunia tuh agak naik turun gara-gara ada perang lah Rusia Ukraina, terus harga dolarnya makin naik. Mana ini nih tanggal berapa nih sekarang? Baru gajian, tapi duitnya udah nggak tahu kemana, udah check out banyak banget barang. Intinya kita tuh harus menyiapkan diri dari sekarang dengan cara belajar secara aktif, biar mau ada perubahan apapun nih di dunia ini yang nggak bisa kita antisipasi gitu ya, kita tuh tetap siap ngehadepinnya. Nah, buat yang nggak sempat ikutan, Skills for 2025 tuh akan hadir lagi dengan kemasan yang lebih fresh. Freshnya kayak gimana nih? Nah, kita akan hadir lewat webcast series Inspibook Edition, di mana kita akan bahas skills dikombinasikan juga sama buku-buku bestseller. Tentunya bareng sama expert supaya skill yang kita pelajarin bisa lebih gampang diaplikasikan di sehari-hari. Nah, aku mau kasih tahu nih untuk 3 seri pertama, kita akan menghadirkan jeng-jeng. Yang pertama, Critical Thinking Skill dengan buku Think Again bersama Riza Perdana Kusuma, Resilience, Stress Tolerance, and Flexibility Skill dengan buku The Burnout Fix bersama Dr. Jimmy Ardian, dan Analytical Thinking and Innovation Skill dengan buku Rethink Innovation bersama Yoris Sebastian. Menarik banget kan? Ya kan? Tulis ya di kolom chat, iya menarik banget gitu. Nah, kalau kamu mau ikutan, caranya juga gampang. Skills for 2025 webcast series Inspibook Edition bisa kamu ikutin bareng teman-teman satu kantor kamu. Jadi, untuk akses dan info lebih lengkapnya, kamu bisa hubungi business@inspigo.id. Dan buat yang haus ilmu tapi miskin waktu, udah ada 600 lebih book summary yang bisa buat belajar lewat Inspibook di aplikasi Inspigo. Jadi bisa dengerin tuh Inspibook di aplikasi Inspigo. Nah, buat Inspigo Live hari ini, Inspigo juga nggak sendirian karena kita berkolaborasi bareng Flip Level Up.
untuk menghadirkan cara-cara dan tips untuk memimpin tim lintas generasi. Biar nggak miskom atau malah sebel-sebelan ya kalau misalkan komunikasinya tuh nggak efektif gitu. Tapi nggak cuma itu aja, karena buat Inspigoers yang mau belajar tentang data atau tentang produk, Flip Level Up juga membuat webinar gratis yang nantinya mungkin Inspigoers bisa hadir ya untuk belajar tentang hal-hal itu. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, aku senang banget hari ini karena kita kolaborasi bareng Flip, soalnya aku juga sering banget pakai Flip. Soalnya kan kita warga yang menghemat ya, dan kayaknya agak lumayan nih kalau transfer antar bank mulu kena biaya transfer. Dan Flip itu nggak cuman bebas biaya transfer aja, tapi top up e-wallet dan bayar tagihan tuh juga bisa. Jadi terima kasih banget ya teman-teman Flip mau berkolaborasi bareng sama Inspigo. Nah, sebelum kita panggil narasumber kita, aku tuh mau cerita sedikit ya. Jadi aku ini termasuk Gen Z. Tapi leader-leader di Inspigo tuh banyak yang generasinya X dan juga milenial. Dan ternyata terkadang perbedaan usia ini tuh bisa bikin miskom, juga bisa jadi potensi konflik. Dan aku sadar kalau tiap generasi itu kan punya value, punya point of view, dan juga mungkin cara berbahasa atau komunikasi yang berbeda-beda. Teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama nggak sih? Boleh dong ditulis di kolom chat gitu ya, kira-kira ada nggak pengalaman miskom misalnya karena leader kalian tuh beda generasi sama kalian gitu, atau justru teman-teman sebagai leaders yang mengalami kesulitan komunikasi dengan anggota tim yang generasinya tuh berbeda sama teman-teman. Boleh dong di-share ceritanya di kolom chat, kira-kira ada nggak? Oke, ini dari Mbak Suci Dartriana. Kadang-kadang kalau kerja sama tim yang gak asik, bawaannya sebel, jadi miskom sama gak bisa diatur timnya karena aku leader. Wah, oke, ini salah satu pain points ya sebagai pemimpin yang mungkin lintas generasi, terus ngerasa kayak, wah ini perbedaan generasinya bikin jadi miskom. Oh, ada juga nih Mbak Taryani, beda generasi sama atasan yang agak toksik. Waduh, ini sih sedih banget ya kalau misalkan lingkungan kerjanya toksik. Tapi nggak apa-apa Mbak Taryani, karena hari ini kita akan bahas nih gimana cara yang efektif memimpin tim lintas generasi. Jadi nanti kalau Mbak Taryani suatu saat jadi leader, bisa jadi leader yang nggak toksik kayak atasannya sekarang. Nah, seru banget ya kalau misalkan ngomongin soal dunia perkantoran gitu, apalagi karena banyaknya perbedaan. Ini tuh bikin seorang leader harus pinter-pinter nemuin sweet spotnya nih dalam cara berkomunikasi dan juga cara nge-treat kolega-kolega atau rekan kerjanya, anggota timnya. Karena kita nggak mau ya kalau kerja banyak dramanya, banyak bapernya, kan jadi malas kerja gitu. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Nah, hari ini nanti ya akan ada sesi pemaparan dan talk show yang juga akan disambung dengan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang kalau dari sekarang nih udah punya pertanyaan, boleh langsung aja dikumpulin pertanyaannya, disubmit ke kolom Q&A. Tapi nanti ya pertanyaannya akan dibacakan di sesi tanya jawab. Cuman pertanyaannya ingat jangan di kolom chat ya teman-teman, tapi di kolom Q&A karena supaya nggak ke-skip nih, nanti kita mudah juga untuk mensortirnya. Biar nggak lama-lama lagi, langsung aja kita panggilkan dulu ya narasumber pertama malam hari ini. Ada Mas Randy Ardia, Head of People Flip Indonesia. Hai Mas Randy, selamat malam. Halo Mbak Dania, selamat malam. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, peduli lindunginya nggak warna hitam ya, warna hijau ya. Hijau kok. Oke, baik. Nah Mas Randy, kayaknya nih Inspigoers juga udah nggak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari Mas Randy. Dan aku juga udah mulai haus dan mulai belibet ya guys ya. Jadi biar nggak lama-lama lagi nih, mari kita sama-sama dengerin pemaparan materi dari Mas Randy. Silakan. Ya, makasih banyak Mbak Danes atas waktunya dan teman Inspigo juga. Dan selamat malam buat teman-teman semua. Makasih udah meluangkan waktunya ya malam ini buat kita kumpul-kumpul dan ngobrol di sini. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Danes ya, mungkin saya izin menyampaikan beberapa materi sedikit seputar leadership ya, sebagai pengantar untuk diskusi kita dan obrolan kita sepanjang malam ini. Jadi kita akan diskusi mengenai gimana sih tadi ya, kita sebagai leader gitu, caranya ngelola tim yang itu lintas generasi. Mungkin boleh di next, kakak-kakak panitia. Nah, ini saya Randy Ardia, mungkin buat yang belum kenal ya, biasa dipanggil Randy. Sekarang sebagai Head of People atau HR lah istilahnya di Flip.
Dan saya udah punya mungkin lebih dari 11 tahun pengalaman kerja, udah agak tua sebenarnya, bukan generasi muda lagi sebenarnya ya. Dan ya itu bisa dilihat silahkan profil saya, dan bahkan kuliah saya agak nggak nyambung sih. Sekarang megang HR, dulu malah S1-nya megangnya teknik. Tekniknya bahkan nuklir lagi ya. Apa hubungannya nuklir sama HR gitu kan, nggak ada sama sekali sebenarnya. Gitu. Yang mungkin mau berkoneksi dengan saya di LinkedIn secara profesional bisa coba dicari aja di LinkedIn, Randy Ardia, dan silahkan terhubung ya. Ya, boleh di next lagi. Dan materi yang akan saya sampaikan hari ini murni dari pengalaman dan experience dari saya pribadi gitu, yang harapannya tolong jangan jadikan ini sebagai satu-satunya sumber rujukan teman-teman semua. Artinya kalau teman-teman mungkin udah punya juga ilmu atau experience mengenai leadership di tempat lain atau mungkin di pendidikan atau di mana gitu ya, dan mungkin akan berbeda dengan yang saya sampaikan, itu nggak apa-apa, bahkan bagus banget. Artinya itu akan memperkaya wawasan kita semua buat saling menambah wawasan ya, karena pada akhirnya penerapannya mungkin akan beda-beda di setiap individu atau di setiap organisasi. Gitu. Next mungkin boleh. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai leadership itu sendiri ya, kita bicara dari yang paling dasar banget, leadership itu apa sih? Kalau secara definisi, ada banyak definisi, tapi mungkin saya izin ngambil definisi dari Mbah Wiki ya, Wikipedia, bahwa leadership simply adalah kemampuan dari seorang individu, grup atau organisasi untuk memimpin, mempengaruhi, atau memandu pihak lain, individual, tim atau organisasi gitu ya. Dimana di sini sebenarnya ada 3 keyword yang utama nih. Ability, itu artinya kemampuan yang bisa dikembangin. Artinya kalau teman-teman sekarang merasa skillnya, leadershipnya belum mumpuni gitu ya, nggak masalah, itu bisa dikembangin kok. Dan yang kedua, lead, atau memimpin action untuk yang perlu dilakukan gitu. Jadi kalau belajar leadership cuma dari baca-baca doang kayaknya nggak lengkap deh. Mesti sambil dipraktekin juga. Ada yang perlu kita pimpin juga gitu. Dan ada yang dipimpin gitu. Bisa orang lain, bisa seenggaknya diri kita sendiri. Gitu. Dan yang paling penting adalah leadership itu juga adalah sebuah art atau seni. Artinya bicara mengenai seni ya, nggak ada benar, nggak ada yang salah. Mungkin di sini teman-teman ada yang suka sama BTS gitu ya, silakan aja. Ada yang suka Slipknot atau Avenged Sevenfold gitu, silakan aja. Karena kan ya seni ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Leadership juga sama. Nggak ada parameter benar salahnya karena konteksnya akan berbeda tergantung kebutuhan masing-masing. Boleh di next lagi. Dan kalau mengutip sedikit ya dari bukunya John C. Maxwell mengenai 5 level of leadership, itu juga ada tingkatannya sebenarnya mengenai leadership ini. Yang paling bawah tuh istilahnya lead by position, atau orang itu jadi leader atau kita ngikut dia gitu ya, simply karena dia emang punya posisi sebagai leader. Mungkin dia manajer, dia kepala bagian segala macam. Tapi sebenarnya kapasitas dia mungkin belum sebagai leader. Jadi kita ngikut dia karena dia atasan kita. Tapi secara skill mungkin dia sebenarnya nggak bisa dibilang leader lah. Itu tingkat yang paling bawah banget tuh. Yang paling atas, yang agak naik dikit, itu lead by permission. Artinya si leader ini udah punya kapasitas buat jadi pemimpin, sehingga kita selaku timnya itu udah mengizinkan diri kita buat dipimpin oleh dia. Karena emang dia punya kualitas, dia punya kemampuan, dan sebagainya. Yang lebih tinggi lagi, lead by productivity dan kontribusi. Si leader ini berarti udah teruji bahwa dia itu produktif, dia punya kontribusi sehingga orang tuh bersedia buat dipimpin sama dia karena emang ada hasil nyatanya. Lebih tinggi lagi, lead by creating leaders. Kan kita tahu ya, kalau jadi pemimpin tuh PR-nya bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga mesti ngembangin timnya buat jadi pemimpin juga. Jadi leader yang udah bisa ngehasilin leader-leader baru, itu udah ada di level ini. Dan yang paling tinggi, lead by respect. Artinya, orang udah tahu lah, ini orang emang leader yang mumpuni, yang teruji, yang udah punya track record yang positif gitu ya, sehingga semua tahu bahwa dia emang leader yang layak disebut sebagai seorang leader. Itu, jadi kita bisa ngecek ke diri kita sendiri ya, maupun mungkin ke lingkungan kita gitu, apakah kita sebagai leader, cuman titelnya doang leader, tapi kapasitasnya ternyata belum. Gitu. Harapannya sih sejalan ya, titelnya manager, skillnya skill manager juga. Titelnya head of apa gitu, skillnya juga berada di level itu juga. Gitu. Boleh di next. Dan bicara mengenai leadership gitu, juga jangan dilupakan mengenai, saya menyebutnya segitiga leadership triangle. Artinya menjadi leader itu harus menjaga keseimbangan antara 3 hal ini. Pertama, dari sisi organization goals atau tujuan organisasi. Kedua, dari atribut atau karakteristik si team member. Dan yang ketiga, atribut si leader itu sendiri. Maksudnya mesti seimbang gimana? Kita ambil contoh simpel gitu misalnya. Misal segitiga ini condongnya ke leader sama goals-nya doang. Team members-nya agak dilupain. Yang jadi adalah team members bakal burn out. Dia bakal, tanda kutip ya, dipecut atau dicambuk sama atasannya gitu supaya targetnya tercapai. Supaya goals-nya terpenuhi gitu kan. Karena team members-nya nggak dijaga tuh keseimbangannya. Atau sebaliknya, mungkin
leader sama tim membersnya terlalu condong ke sana sehingga lupa sama goals-nya. Jadi timnya mungkin akrab, timnya engage, timnya bisa cair gitu ya. Tapi karena terlalu santai, goals-nya malah nggak tercapai. Nah, sehingga sebagai seorang leader mesti menjaga tiga segitiga itu tuh supaya semuanya efektif, semuanya sejalan dan nggak ada satu ya atau dua gitu yang terlupakan sehingga malah bikin burnout ke orang-orang itu. Gitu. Boleh di next lagi. Nah, dan gimana cara ngejaga segitiga tadi itu ya? Kita mesti memperhatikan juga mengenai point of view atau sudut pandang. Ini ada contoh sederhana gitu, misal yang gambar sebelah kiri, itu ada dua orang ya. Yang orang yang satu bilang ini angka 6, satu lagi bilang ini angka 9. Siapa yang benar, siapa yang salah? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena cuma beda sudut pandang. Atau mungkin cerita klasik yang kita pernah dengar. Ada sekelompok orang ditutup matanya, diminta buat menebak bentuk seekor gajah. Yang megang ekornya akan bilang, oh gajah tuh tipis, pipih gitu kan. Yang megang punggungnya bilang, oh enggak, gajah tuh gede, gajah tuh besar, keras gitu kan, dan sebagainya. Pada akhirnya, yang paling mendekati adalah kalau semua jawaban tadi disatukan. Barulah dapat wujud gajah yang sebenarnya. Leadership juga sama. Kita punya team member, kita punya user atau stakeholder gitu ya. Kita mesti memperhatikan point of view mereka buat kita sebagai leader ngambil decision yang terbaik dan efektif buat kondisi yang dihadapi saat itu. Dan kalau kita punya tim member yang lintas generasi gitu, atau mungkin lintas karakter, ada yang muda, ada yang tua, ada yang pendiam, ada yang cerewet gitu ya, itu malah jadi nilai tambah. Karena artinya kita punya banyak point of view buat digali, buat kita gather informasi mengenai yang mau kita putusin saat itu. Gitu, boleh di next lagi. Dan ini sedikit mengenai industri life cycle. Ini agak OOT, tapi nanti akan relevan bahwa kalau kita ngomongin bisnis ya, itu bisnis apapun, produk, organisasi, atau apapun gitu ya, pasti ada yang namanya life cycle-nya. Ada fase di mana mereka tuh baru intro, baru mulai dikenalin gitu ya, baru mulai launching lah ibaratnya. Kemudian masuk ke fase growth. Tiba-tiba produknya dipakai sama masyarakat gitu kan, penggunanya melonjak, transaksinya meningkat gitu kan. Sampai tiba di fase mature, artinya udah mulai stagnan pasarnya, customer-nya udah mulai agak stabil gitu ya, sehingga growth-nya udah nggak lagi setinggi sebelumnya. Dan kalau itu nggak diinovasiin atau nggak dijaga gitu, mungkin akan mulai decline atau ditinggalin. Mungkin produknya jadi kadaluarsa atau obsolete, atau mungkin ada produk dari pesaing yang lebih canggih gitu ya. Jadi akhirnya decline. Semua bisnis pasti ngalamin fase itu. Contoh simpel, misal di sini teman-teman coba bisa ngecek deh. Apakah di sini masih ada yang pakai HP Nokia atau BlackBerry? Coba bisa dijawab di kolom chat ya. Atau mungkin kakak-kakak panitia juga bisa bantu jawab gitu. Ada nggak di sini masih pakai Nokia atau BlackBerry gitu kan? Kayaknya kan udah nggak ada ya. Mostly kan pakainya Samsung, Apple, Vivo gitu kan. Karena tadi di tahun 2000-an mungkin Nokia tuh ngehits banget tuh. Di 2009 BlackBerry ngehits banget. Bahkan dulu ada istilahnya apa? 3B ya. Behel, BlackBerry, Black Menthol. Sekarang tapi udah nggak ada kan karena udah lewat fasenya. Artinya tadi mereka ada fase di mana mereka lagi growing tapi sekarang udah decline. Nah, apakah kemudian semua produk pasti akan ngalamin fase decline? Jawabannya belum tentu. Ibaratnya kalau grafik ini kita zoom in, zoom out gitu ya, itu bisa jadi siklusnya berulang. Jadi ketika dia udah masuk fase mature, dia berinovasi, mungkin dia nggak decline, tapi balik ke fase growth lagi, karena udah masuk ke fase step cycle berikutnya. Contohnya misal kalau boleh sebut nama, sebutlah Telkom gitu ya. Kan zaman dulu Telkom produknya apa? Fixed phone gitu kan, telepon rumahan kan. Tapi sekarang telepon rumahan udah nggak ada, apakah Telkomnya akhirnya bangkrut? Kan nggak juga. Bahkan makin banyak lini bisnisnya, ada Telkomsel buat seluler, ada IndiHome buat internet gitu kan, ada apalagi gitu banyak ya. Karena tadi harus inovatif. Menjadi leader juga sama. Kita mesti paham sebenarnya bisnis kita, organisasi kita, itu lagi ada di fase yang mana. Karena tiap fase butuh pendekatan yang berbeda-beda. Tiap konteks bisnis, tiap tantangan industri gitu ya, tantangan bisnis butuh tahapan dan pendekatan yang berbeda-beda. Boleh di next. Kalau konteksnya dengan leadership juga mirip, bahwa ada istilahnya ya, mungkin nanti teman-teman bisa sambil baca juga gitu, situational leadership. Artinya, jadi leader itu mesti situasional sesuai kondisi yang dihadapi. Kondisi kerjaannya, kondisi timnya. Di sini ada bagian yang kita ambil dari bukunya Ken Blanchard ya, situational leadership, bahwa contohnya nih, kita kadang-kala diminta buat jadi leader yang directing. Biasanya, kalau tim kita masih junior atau mungkin masih muda gitu ya, masih fresh grade, yang dia nggak ngerti apa-apa, kita mesti ngedirect dia. Ya, ajarin dia mesti begini, kasih arahan mesti begini, dan sebagainya. Di sisi yang berseberangan, yang S4 itu, kalau kita punya tim yang udah senior, udah expert, udah jago banget di areanya dia itu, justru jangan kita direct,
karena dia malah stres kalau kita direct gitu kan, karena dia udah ngerti. Yang kita perlukan cukup delegating. Artinya kita tangkap mau dari stakeholder apa, kita kasih ke dia, ini ada arahan kira-kira kayak begini. Kita pengen outcome-nya seperti ini. Kamu ngerjain mau ngapain, silakan bebas. Yang penting hasilnya ada. Gitu. Jadi kalau udah senior mungkin perlu delegating. Kalau masih junior banget, perlu di-directing. Tapi kalau diantaranya itu ada beberapa tahapan. Misal kalau dia junior udah masuk ke fase yang agak lebih tinggi gitu, kita bisa pakai istilahnya coaching. Artinya kita diskusi bareng sama dia, ini ada masalah ini nih, menurut kamu solusinya bisa apa ya? Diskusi bareng, tapi tetap kita yang nge-decide. Oke, jadi dari masukan diskusi kita tadi, baiknya kita ngelakuin ini deh. Itu coaching contohnya, kalau buat konteks ini ya. Kalau dia udah lebih tinggi lagi levelnya, kita bisa cukup supporting aja. Kita diskusi bareng, ada masalah ini nih, menurut kamu gimana? Ngobrol bareng, terus kita balikin lagi. Jadi menurut kamu, solusi yang bisa kita pakai yang mana nih? Nanti dia ngasih keputusan dan kita support. Ya, ide kamu oke tuh, kita jalani deh bareng-bareng. Gitu. Artinya ada situasinya juga, kita kapan mesti ngasih arahan yang tegas, kapan kita cukup ngedelegate aja, kapan kita mesti ada diskusi bareng dan siapa yang memutuskan. Sesuai dari kondisinya. Gitu, boleh next lagi. Dan biasanya kalau jadi leader gitu ya, ada pitfall atau kesalahan umum yang para leader itu sering lupa dan sering dilakuin gitu. Yaitu apa? Yaitu nggak menjaga keseimbangan antara dua sisi ini, sisi yang berseberangan kanan sama kiri ya. Contohnya misal yang paling atas tuh, ada leader yang dikit-dikit kerjaan itu didelegasiin. Jadi tiap kali dapat kerjaan, dia langsung lempar ke bawahannya gitu kan. Dianya nggak tahu itu apaan, pokoknya lempar aja gitu kan. Jadi dia kayak bos lah yang cuma nyuruh-nyuruh doang. Gitu. Di sisi sebaliknya, ada juga leader yang mungkin dia baru pertama kali jadi leader, awalnya dia staff, dipromote jadi leader gitu ya. Dan dia lupa, kalau jadi staff kan emang kerjaan nempel ke dia. Kalau jadi leader, kerjaan itu juga mesti dibagi ke timnya. Dan mungkin karena dia lupa gitu, akhirnya semua kerjaan yang masuk ke dia kerjaan sendiri. Lupa buat dia bagi-bagi ke tim. Sehingga timnya malah magabut atau malah bingung gitu kan. Ini kita nggak dapat arahan, kita mesti ngapain gitu. Gitu. Atau contoh lain misal, ada leader yang commander in field, atau kayak kalau di militer gitu misalnya, semua harus atas komando si leader. Nggak boleh ada tim yang punya inisiatif gitu kan. Kalau buat konteksnya medan perang misal, atau kondisi yang resikonya tinggi gitu ya, yang genting gitu, itu mungkin tepat. Misal kalau contoh perang gitu, bayangin kita lagi perang nih, ada satu batalion gitu ya. Terus ada satu tentara yang punya inisiatif buat keluar barisan gitu kan, yang nggak disuruh sama komandannya misal. Mungkin niatnya bagus, tapi ternyata malah merugikan teman-temannya. Karena jadinya mungkin ada titik lemahnya yang bisa diserang musuh. Sehingga mungkin untuk momen itu, butuh tuh komandan yang satu arah gitu kan. Tapi di sisi lain, mungkin ada leader yang dia nggak pernah ngasih arahan atau missing in action. Tiap timnya kebingungan dan minta keputusan sama dianya malah diem aja atau malah ngelempar balik. Udahlah, terserah kamu aja deh mau kayak gimana. Gitu. Jadi sekali lagi, kadang ada leader yang terlalu condong ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Karena dalam prakteknya, kita mesti bisa nge-maintain tuh. Kapan mesti begini, kapan mesti begitu, tim kita yang ini cocoknya seperti apa, yang itu seperti apa, kayak gitu. Itu salah satu contohnya, misal kesalahan yang mungkin para leader sering lakuin. Boleh next lagi. Contoh lainnya adalah kalau kita bicara organisasi ya, secara idealnya harusnya makin ke atas levelnya, makin tinggi levelnya gitu ya, itu harusnya leader itu lebih abstrak dan lebih strategis. Dia harus bisa mengambil ide-ide yang abstrak buat diterjemahin dari jadi sesuatu yang bisa dieksekusi. Gitu. Tapi sebaliknya, makin ke bawah organisasinya, itu justru butuh leader yang ngerti teknis, yang mesti paham teknis, mesti bisa ngasih arah detail dan sebagainya. Kadang seringnya kebalik. Orang itu di level atas, tapi malah ngurusin teknis, jadinya micromanage. Atau sebaliknya, dia masih leader di level bawah, tapi yang diomongin malah hal yang abstrak. Jadi timnya bingung mesti ngapain. Seperti itu. Jadi sekali lagi sama, mesti dijaga balancing antara kapan harus mikir strategis, kapan harus mikir yang teknis, kapan ngasih arahan yang seperti apa, gitu. Boleh di next lagi. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang team members ya, atau bawahan ya, kan kita juga bawahan sebenarnya kan. Intinya adalah, apa yang tim member butuhin, itu juga sama apa yang dengan leader butuhin. Karena kan leader pun juga sebagai bawahan kan. Kalau dia manajer, dia punya atasan, GM-nya misal. Atau bahkan dia GM pun dia masih punya atasan juga, CEO dan sebagainya. Jadi tim member simply juga butuh hal yang sama kayak yang kita butuhin. Butuh visi, arahan, ekspektasi, ngambil keputusan, butuh dukungan buat ngambil resiko di lingkungan yang aman gitu ya. Dan punya ruang buat bergerak bebas.
Jadi itu yang sebenarnya dibutuhin sama semua tim secara umum, termasuk kita, karena kan kita juga tim member ya, gitu. Boleh di next. Dan sehingga sedikit aja take away dari pengantar barusan adalah tadi ya, pertama, leadership adalah sebuah seni. Nggak ada benar, nggak ada salah, karena konteksnya akan sangat beragam, dan sebuah kemampuan buat memimpin orang lain. Kemampuan artinya bisa dipelajarin. Artinya kalau kita nggak punya background orang tua kita sebagai leader, nggak masalah, bisa dipelajarin. Atau kalau orang tua kita adalah seorang leader gitu ya, kita juga nggak boleh berbangga diri, karena kita tetap harus belajar supaya bisa di leader juga. Gitu. Dan tantangan leader itu untuk menjaga tadi keseimbangan segitiga leadership. Dan kita mesti paham life cycle supaya kita tahu kita ini lagi di mana, kondisinya seperti apa, sehingga gimana kita ngejalanin organisasi kita. Karena leadership itu sangat-sangat dinamis, nggak ada satu pendekatan yang cocok buat semuanya. Dan pada akhirnya, biarpun kita leader ya, kita juga team member. Jadi kita bisa agak ubah dikit pola pikirnya, apa yang mereka butuhin, apa yang tim kita butuhin, sebenarnya sama kayak apa kita butuhin dari atasan kita. Gitu mungkin dari saya kembalikan lagi ke Mbak Danes. Makasih Mbak Danes atas waktunya. Thank you Mas Randy buat presentasinya, menarik banget ya. Kita tadi belajar banyak soal prinsip penting leadership dalam memimpin tim, mulai dari leadership triangle sampai prinsip-prinsip situational leadership yang jujur aku baru tahu sih soal situational leadership juga. Nah, aku mau ingetin lagi nih teman-teman, kalau ada yang punya pertanyaan boleh langsung dimasukin ke kolom Q&A ya, jangan kolom chat, tapi kolom Q&A. Nah, Mas Ren, sebelum kita lanjut ke talk show-nya, aku mau kasih info nih teman-teman. Jadi Flip dan Inspigo mau bagi-bagi hadiah. Teman-teman bisa mendapatkan Flip Coin senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gimana? Teman-teman bisa share keseruan Inspigo Live ini di Instagram Story, terus tag @flip_id dan @live@flip_id. Gampang kan caranya buat dapetin 300.000 yang bisa loh dicairin ke rekening bank kamu atau ke e-wallet. Jadi bisa nih buat nambahin duit gajian yang baru masuk udah keluar lagi. Nah sekarang kita mau lanjut ke talk show nih, karena kan kita nggak cuman berdua ya Mas ya, di posternya kan ada 3 orang, kok satunya belum ada nih. Nah ini aku mau izin untuk undang bos aku ya Mas. Oke, Inspigoers, please welcome Mas Arden, Content Manager dari Inspigo. Hai Mas Arden, selamat malam. Halo, selamat malam dan selamat malam Mas Randy. Senang sekali bisa bertemu kalian di Oh malam hari ini. baik. Terima kasih juga loh Mas sudah memperpanjang jam kerjanya ya. Ini kan udah di luar office hour ya. Iya. Tapi masih senyumnya lebar banget loh untuk hadir di Inspigo Live malam hari ini teman-teman. Oke, nah biar kita semakin kenal lagi nih sama dua narasumber kita hari ini, aku mau ajak Mas Randy sama Mas Arden, kita akan main rapid fire question this or that. Oke, jadi cara mainnya simple ya, kan mungkin udah sering denger ya this or that banyak di YouTube. Kita kemarin juga udah briefing ya, jadi nggak kaget ya ada game ini ya gitu. Nah caranya simple, jadi ini akan gantian, aku akan memberikan opsi, terus nanti Mas Randy dan Mas Arden bisa pilih aja preferables yang mana. Nanti aku kasih tahu misalkan ini pertanyaannya untuk Mas Randy atau untuk Mas Arden gitu. Kira-kira aman ya? Aman, aman. Oke, kita mulai aja langsung yang pertama untuk Mas Randy. Kira-kira nih dalam konteks pekerjaan lebih senang dihubungi by chat atau by phone? Saya lebih senang dihubungi by chat. By chat ya, nggak suka di telepon ya? Saya kalau di telepon kadang suka panik gitu sih. Jadi lebih aman via chat sebenarnya. Anxiety kalau menerima notifikasi telepon ya. Oke, menarik. Nah, kalau Mas Arden nih lebih suka meeting offline atau meeting online? Meeting offline sukanya. Oh, lebih suka meeting offline ya. Padahal kan sekarang udah ada Zoom ya, udah ada Google Meet teman-teman, tapi ternyata Mas Arden lebih suka meeting offline gitu. Nah, berikutnya nih, tadi kan Mas Randy bilang ya lebih suka dikontak by chat. Nah, kira-kira lebih suka dikontaknya itu via WhatsApp atau via Slack? Kalau kerjaan via Slack aja deh. WhatsApp buat personal soalnya. Oke, biar nggak keganggu ya notifikasi dari keluarga ya. Oke, sekarang untuk Mas Arden nih kira-kira walaupun sebagai leader saat ini ya, tapi kira-kira lebih senang jadi leader atau jadi follower?
jadi leader ya. Oh baik, jadi sesuai Gitu. jabatan ya kesukaannya. Iya, Oke, gitu tuh. berarti passion dong sekarang kerjanya. Passion banget dong. Oke, gitu. baik. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, ya ini pertanyaannya menentukan IQ ya, Mas-mas ya. Jadi mohon ditimbang-timbang dengan baik. Pertanyaannya adalah bubur diaduk atau nggak diaduk? Nah, ini hati-hati nih jawabnya nih, karena ini menentukan IQ nih. Berarti jawabnya harus bareng-barengan ya? Iya boleh, saya hitungin ya Iya, jawabannya ya. Oke, silakan dijawab Mas Randy dan Mas Ardan dalam 3, 2, 1. Nggak diaduk. Oh, kompak, gak diaduk. Boleh tepuk tangan ya kakak broadcast. Nah, jadi nih ya, mungkin ini fun fact juga buat Inspigoers. Kalau menurut studi bubur nggak diaduk itu katanya orang yang makannya bubur nggak diaduk itu katanya IQ-nya lebih tinggi. Jadi congratulations buat leader HR, leader Flip ya, dan content manager Inspigo. IQ kalian berarti tinggi. Amin. Amin ya. Oke, thank you Mas Randy dan Mas Ardan udah mau main This or That bareng aku. Itu intermezzo aja ya, belum selesai acaranya karena kita justru akan baru mulai talk show-nya. Dan aku akan mulai dengan pertanyaan yang mungkin agak sedikit basa-basi. Aku pengen tahu dong Mas Randy di Flip ya dan Mas Ardan juga di Inspigo. Kantor kalian tuh termasuk tempat kerja yang multi generational nggak sih? Lintas generasi nggak karyawannya? Boleh mungkin Mas Randy duluan? Ya, kalau di Flip kita punya karyawan itu 400 orang lebih ya. Dan kalau secara demografi mungkin saya bisa bilang 85% karyawan kita itu lahir setelah tahun 90 atau umur 30-an ke bawah gitu ya. Saya itu termasuk yang 15% sisanya sebenarnya. Oke, Gitu, dan baik. mayoritas itu di umur 26-27 lah. Oke. Dan yang atasnya yang agak tua mungkin ada di umur 40-an. Jadi kita bisa bilang di Flip itu lumayan luas persebarannya. Oke, multi generationalnya lumayan luas ya. Kalau di Inspigo gimana Mas Ardan? Isvigo, itu berarti kantor kamu juga ya? Ya betul, kantor saya juga. Kamu Boleh juga ya? mungkin di-explain ya Oke, untuk kalau di Inspigo. Inspigo itu mungkin sama seperti di perusahaan-perusahaan teknologi lainnya ya. Kita secara mayoritas sih banyaknya di Gen Y dan juga Gen Z gitu. Untuk saat ini mungkin sekitar 60% teman-teman di Inspigo itu adalah dari kalangan generasi millennials. Kemudian juga sisanya adalah Gen Z, tapi kita juga ada beberapa Gen X dan kita juga ada advisor yang dari generasi baby boomer. Jadi cukup multidimensional lah duduk di Inspigo saat ini gitu. Oke, tapi kalau boleh di-spill ya, sebenarnya Mas Ardan sama Mas Randy itu generasi apa sih? Karena kan aku generasi Z ya. Tapi kalau Mas Randy sama Mas Ardan tuh generasi apa sebenarnya? Boleh mungkin Mas Ardan duluan gantian? Aku generasi milenial. Milenial. Tengah-tengah ya milenialnya, Ya, bukan oke, yang oke. awal, bukan yang akhir gitu. Oke, middle ya. Middle. Oke, kalau Mas Randy? Secara umur sih kalau saya generasi X tapi udah agak kesini ya. Cuma secara fisik saya kayaknya baby boomer sih. Ini dari tadi sebelum sini minum tolak angin dulu soalnya. Oh baik, tapi Gen Z sekarang juga Stokoyo loh Mas, sama Fix mungkin ya, atau Pelosa yang lagi hit sekarang, nggak apa-apa, yang penting semangatnya tetap muda. Oke, nah di Inspigo Live itu sebelum-sebelumnya kita tuh suka nanya ke para leaders, pelajaran apa sih yang mereka pernah dapetin mungkin dari pemimpin-pemimpin mereka sebelumnya dan sampai sekarang tuh masih dijadikan pedoman untuk memimpin tim mereka sekarang. Nah, dalam konteks pemimpin tim lintas generasi, Mas Randy dan Mas Ardan, ada nggak sih pelajaran dari leader terdahulu gitu ya yang masih dipakai nih pelajarannya sampai sekarang? Mungkin siapa duluan nih yang mau jawab nih? Boleh silakan Mas Randy dulu. Oke, Mas Randy silakan. Oke, mungkin saya nggak ada satu hal spesifik banget ya yang dari leader itu yang jadi kayak pegangan banget gitu. Tapi karena saya punya pengalaman dipimpin banyak leader gitu, akhirnya saya kombinasiin tuh jadi kayak, oh yang ini bagus bisa diambil, yang ini kurang jangan diambil gitu kan. Mungkin contoh misal ya, yang agak kurang itu adalah pernah ada momen di mana si leader ini tanda kutip gitu ya, dia menegur dan mempermalukan orang itu di forum. Jadi lagi meeting besar 40-an orang, ada orang yang sama dia tuh kayak dicecer terus, tapi kalau buat saya agak kurang etis aja gitu sih. Dan itu kayak setelah itu saya ngobrol sama si orangnya dan dia kayak ngerasa nggak enak atau sedih gitulah. Jadi itu ada lesson learned bahwa oh iya kalau mau menegur sebaiknya jangan di depan umum. Seperti itu. Contoh lain misal ada leader yang dia tuh sebenarnya tim ini kerjanya ada pencapaian gitu yang sebenarnya mungkin nggak istimewa banget sih. Tapi dia ngasih momen itu buat mengapresiasi timnya juga sama di forum. Seperti itu. Artinya kalau kita mau negur baiknya personal, tapi kalau kita mau appreciate baiknya itu di depan umum. Itu contoh yang saya ambil dari leader yang pernah saya alamin waktu itu. I see, berarti itu sebenarnya pelajaran mungkin tentang giving and receiving feedback, appreciation gitu ya Mas ya? Ya. Oke, menarik. Nah kalau dari Mas Ardan kira-kira ada nggak tuh pelajaran dari pemimpin yang terdahulu?
Oke, mungkin salah satu yang paling mengena di aku gitu ya dan sampai sekarang coba aku terapin di saat ini adalah gimana sih kita bisa maksudnya kita kan saat ini kan ya itu tadi ya ada Gen Y, ada Gen Z gitu. Cuman bagaimana generasi-generasi itu ya udah maksudnya bukan hambatan buat kita transfer ilmu gitu. Misalkan dulu aku sering banget sama leader aku itu diajarin yang benar-benar diajarin dari hal yang paling dasar, yang advance dan segala macam. Bahkan kalaupun semisal kita lupa gitu ya, kita bertanya lagi dan mereka masih mau untuk menjelaskan. Kemudian juga bagaimana sih cara maksudnya melebur ya gitu ya, walaupun mereka mungkin satu generasi di atas aku, tapi mereka tetap mau melebur, komunikasinya lancar segala macam. Mungkin sesimpel dari maksudnya akrab tanpa batasan, tapi tetap dalam batasan koridor yang sesuai gitu ya. Misalkan kayak makan siang bareng atau mungkin nonton bola bareng seperti itu sih. Jadi emang harus ada lebur itu cukup penting sih buat kita bisa memahami tim dan juga kita juga bisa memahami leader kita juga seperti itu sih. Oke, jadi dari leader Mas Ardan yang dulu nih belajar bahwa melebur dengan tim itu penting ya untuk mengenal personali satu persatu gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, kalau Mas Randy dan Mas Ardan sendiri kan saat ini posisinya jadi leader ya. Tapi aku penasaran juga nih, pernah nggak sih punya anggota tim yang secara umur mungkin lebih senior gitu? Atau mungkin dari pengalaman title-nya sebenarnya sebelumnya dia lebih senior nih, tapi ternyata aku yang dipromot gitu. Misalnya kira-kira ada nggak tuh pengalaman kayak gitu? Oke. Dulu waktu saya baru awal-awal masa kerja gitu ya, waktu itu umur saya mungkin 24 tahun gitu. Saya punya tim 2 orang yang dia tuh umurnya waktu itu 30 sama 32. Yang emang ya 6-8 tahun di atas saya gitu kan. Karena emang dia waktu itu ada di posisi itu, kemudian saya masuk dan diminta buat ngebantu mereka gitu. Dan bahkan kalau di tempat sekarang, saya punya tim yang beberapa tuh emang lebih tua dari saya gitu. Ada yang umurnya udah 40-an lebih gitu. Kalau secara komunikasi sebenarnya in overall sama-sama aja. Artinya kebetulan saya agak belak-belakan. Jadi artinya ya udah ada arahan apa sampein, ada feedback apa sampein dan sebagainya. Cuman kadang yang beda adalah gimana kita kan mungkin tiap orang punya sentuhan yang beda-beda ya. Artinya secara prinsip tetap terbuka. Tapi yang ini mungkin sampai tahapan sini bisa kita belak-belakin banget. Yang ini mungkin perlu kita siapin beberapa informasi tambahan biar dia teriyakini dan sebagainya. Oke, sebelum lanjut ke Mas Ardan nih ya, aku tadi agak, gimana? Karena berarti Mas Randy usia 24 tahun itu langsung jadi leader atau gimana tuh Mas? Ya dulu waktu itu masih di pabrik ya. Oh, Jadi saya pindah ke situ, megang kayak corporate planning lah istilahnya. Dan emang di perusahaan itu kebetulan nggak ada orang yang punya skill itu. Jadi saya diminta buat megang itu dan karena role-nya lumayan luas, akhirnya ada orang yang udah lama di sana, itu diambil buat jadi tim saya buat bantuin tentang corporate planning itu. Oke, gila keren banget. Boleh tepuk tangannya ya untuk Mas Randy ya. Oke, nah kalau Mas Ardan gimana nih? Di dalam timnya pernah nggak bekerja sama dengan anggota tim yang lebih senior? Pernah sih, mungkin sama kayak Mas Randy itu mungkin nggak waktu masih muda banget ya waktu itu ya, gitu kan. Cuman kayak mungkin sekarang pun juga ada beberapa anggota tim aku mungkin secara umur jauh lebih di atas aku gitu ya. Cuman secara komunikasi sih tidak ada yang berbeda banget sama teman-teman lain yang Gen Z gitu ya. Cuman kita ya basic needs, maksudnya kewajiban dasar seorang manusia adalah saling menghormati dan juga saling respect gitu ya. Jadi dalam artian di sini cara komunikasinya ya walaupun aku mungkin dalam tanda kutip adalah leaders ya gitu ya, tapi tetap menghargai dia sebagai orang yang lebih tua dari aku gitu segala macam. Terus komunikasinya juga disesuaikan, misalkan apalagi sekarang kan zamannya WFH ya Nes ya gitu kan, misalkan apalagi ke WFH misalkan kayak chat pagi-pagi gitu kan, kayak kita harus sadar juga kayak misalkan dia kan sudah berkeluarga nih, mungkin masih menyiapkan waktu untuk keluarganya segala macam. Jadi kita harus agak sensitif di situ sih. Maksudnya kita harus tahu timingnya juga gitu. Misalkan kayak butuh waktu untuk menjemput anak gitu segala macam, itu juga kita akan memberikan keleluasan seperti itu juga sih. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, mungkin lebih care gitu ya sama anggota timnya yang lebih senior dengan situasi dia yang mungkin sudah berkeluarga. Oke, ini menarik nih karena katanya ya, kadang ageism atau diskriminasi berdasarkan kelompok umur itu masih sering terjadi di tempat kerja nih Inspigoers. Mungkin Inspigoers malah ada yang merasakan ya. Jadi contohnya itu misalnya mereka yang masih muda itu cenderung diragukan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih besar. Jadi mungkin leadernya nih nggak berani mendelegasikan task yang sekiranya kayaknya anak muda belum mampu deh untuk mengerjakan itu gitu.
Nah, tapi kan seorang leader itu punya kewajiban untuk membuat timnya merasa empowered ya. Tapi di saat yang bersamaan juga memang harus memastikan bahwa target pekerjaannya itu juga bisa terpenuhi. Nah, mau nggak mau, apakah umur seseorang itu jadi faktor Mas Ardan dan Mas Randy dalam mendelegasikan tugas, atau sebenarnya umur nggak terlalu pengaruh kok, yang penting kapabilitas individual gitu. Kira-kira gimana Mas Randy pendapatnya soal hal ini? Ya, mungkin kalau saya boleh nambahin dikit, variabel utamanya sebenarnya bukan umur ya, tapi lebih karena experience. Artinya kadang meskipun itu berkaitan, umurnya masih muda, experience kadang juga masih dikit itu kan. Tapi kadang kalau udah levelnya makin senior gitu, bisa jadi umur dia udah agak lebih senior, tapi experience dia di area tertentu mungkin udah senior, tapi experience dia di area lain mungkin juga masih baru gitu kan. Sehingga kita di sini saya mungkin pakai parameter experience-nya aja. Nah, biasanya kalau yang masih muda umurnya dan experience-nya masih muda gitu, kita nggak langsung ngasih tugas yang gede banget. Parameter gede ini bukan cuma scope-nya, tapi lebih ke arah resikonya. Artinya kalau kerjaan ini diambil sama dia misal, dan ternyata ada tanda kutip hal yang nggak berjalan sesuai rencana, risikonya sebesar apa gitu kan. Sehingga kalau emang risikonya gede banget, biasa kita masih bantu dulu tuh. Misal, anggaplah saya masih sebagai project leader-nya, dia bantu jadi shadowing ke saya gitu kan. Atau misal pelan-pelan mulai kita lepas nih, dia jalan sendiri, tapi secara berkala tetap kita bikin checkpoint. Buat dicek, jangan sampai menyimpangnya jauh banget gitu kan. Sampai dirasa dia udah capable, risikonya bisa di-handle, baru full kita lepas. Gitu. Bahkan kalau ngeliat ini tim Flip sekarang kan, tim saya masih anak muda semua tuh. Itu mereka handle project ini sebenarnya juga risikonya kan sebenarnya besar kan. Tapi mereka sekarang udah akhirnya bisa ngelakuin ini semua tanpa perlu saya pantau secara detail. Gitu biasanya. Berarti sebenarnya bukan umur tapi experience ya kalau Mas Randy. Mas Ardan apakah setuju dengan hal ini, atau Mas Ardan kayak nggak, umur lebih penting? Sebenarnya aku setuju banget sama tadi yang dijelasin Mas Randy ya, bener. Karena umur itu nggak jadi patokan juga ya, mungkin kalau kita ngelihat, karena kalau berdasarkan umur juga nggak jaminan seseorang bisa experience-nya jauh lebih banyak gitu. Cuman mungkin untuk kita yang perhatikan bener banget masalah experience, cuman kita harus tahu misalnya kita ada tim masih muda-muda nih gitu, tapi kita tahu ini kelebihannya di mana, ini kekurangan di mana. Ketika ada kekurangan kita harus coba berani untuk ayo lu coba untuk pegang project ini. Tapi ya mungkin bener seperti Mas Randy, kita nggak bisa langsung ngelepas, ngelihat lagi dari beragam macam risikonya dan segala macamnya, tapi sambil juga kita memberikan kepercayaan penuh gitu ke dia dengan memberikan arahan untuk dia bisa memanage satu project atau segala macam yang insya Allah gitu ya, misalkan nanti kalau dia bisa berhasil di project tersebut kan juga nanti rasa kepercayaan dirinya bertambah dan dia juga semakin bisa untuk memegang project-project yang lebih besar. Jadi bukan masalah umur. Oke, berarti kalau poin yang dari Mas Ardan, aku menangkap seorang leader itu juga harus bisa mengidentifikasi capability atau potensi si anggota timnya gitu ya, biar tepat di-assign ke tugas-tugasnya. Betul. Oke, nah tapi ada satu pain point nih, Mas, karena kan aku Gen Z, aku juga baru bekerja, diulang lagi ya, karena aku kan Gen Z, nggak bermaksud menyinggung loh. Nah, tapi mungkin aku itu mungkin baru bekerjanya kayak 1,5 tahun gitu, dan sebagai anak kecil ibaratnya di dalam tim yang lintas generasi, kadang tuh suka ada rasa sungkan gitu. Mungkin teman-teman yang fresh graduate atau yang masih muda mungkin kita bisa relate ya, karena suka ada keraguan untuk menyatakan pendapat, apalagi di hadapan teman-teman kakak-kakak senior gitu di kantor. Nah, sebagai pemimpin gitu ya, pasti kan pernah juga mengalami masa ini. Gimana sih cara supaya kita tuh bisa lebih berani lagi, walaupun di hadapan kita misalnya nih ada CEO atau mungkin ada manajer atau mungkin kakak-kakak senior lainnya gitu. Kira-kira gimana supaya kita bisa lebih berani menyampaikan pendapatnya? Mungkin Mas Ardan duluan, gantian kali ya. Dari tadi Mas Randy terus nih. Oke, mungkin aku balikin lagi ke Danes. Misalnya kan kamu kenapa nggak percaya dirinya gitu? Kenapa, ini harus dijawab. Harus dijawab dong gitu dong. Ya soalnya kan ya namanya anak baru mungkin ada takut salahnya ya, atau kayak ih apaan sih nih anak baru sotoy gitu kan, suka ada rasa kayak gitu sih. Tapi mungkin itu aku doang ya, karena aku juga melihat teman-teman fresh graduate atau bahkan teman-teman intern bahkan lebih berani untuk menyampaikan pendapat. Tapi kan mungkin ada yang punya keraguan seperti aku tuh. Kira-kira gimana tuh Mas? Ya itu sih sebenarnya kalau dari berdasarkan pengalaman gitu ya, kita mencoba
misalkan di satu divisi kecil atau bukan di tim-tim kecil gitu ya, kita harus ngebangun sebuah komunikasi yang mana kita sepakati bersama gitu. Misalkan dalam artian ketika dalam situasi meeting atau mengambil keputusan pun juga kita harus melemparkan terlebih dahulu gitu. Dalam artian semua anggota yang mengikuti meeting tersebut harus bisa menyampaikan pendapatnya gitu. Sebenarnya pendapat itu kan tidak ada yang salah dan ada yang benar ya, asalkan argumentasinya jelas dan sesuai dengan apa yang mau kita capai gitu. Jadi kalau aku di Spigo gitu, mungkin Anda juga sering ngerasain gitu ya, kalau misalnya kita lagi meeting, aku selalu melemparkan kembali nih ke teman-teman. Menurut kamu bagaimana, baiknya seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi kita mulai dari di tim kecil kita itu membangun kepercayaan diri buat teman-teman buat menyampaikan sesuatu gitu. Jangan sampai cuman ikut aja deh gitu. Aku sama Mas, aku juga setuju gitu. Maksudnya kita mulai dengan ya inilah waktunya lu untuk membangun rasa percaya diri lu ketika nanti berhadapan dengan klien dan segala macam juga. Jadi bisa memberikan yang terbaik lah gitu, seperti itu. Oke, tapi kalau emang dia setuju sama pendapat yang lain nggak apa-apa dong. Tapi kan pasti kalau orang setuju kan nggak mungkin plek-plekan setuju kan. Oh, iya. Pasti dia punya opini sendiri walaupun berbeda sedikit seperti itu sih. Oke, jadi ini sebenarnya Mas Ardan secara tidak langsung menyatakan ke kita ya kalau fresh graduate atau teman-teman yang masih baru nih di dunia pekerjaan udah berani aja sampein opininya gitu ya. Betul banget. Oke, kalau Mas Randy ada yang mau ditambahkan mungkin terkait hal ini? Iya, biasanya kenapa di organisasi gitu ya atau di tim gitu ada orang yang mungkin dia nggak aktif buat nyampein pandangan. Mungkin ada dua alasan utama. Pertama karena dia nggak punya ilmunya tentang apa yang lagi dibahas. Jadi ini lagi bahas apa sih, dia nggak ngerti, makanya dia diem aja gitu kan. Atau yang kedua karena dia ngerasa nggak nyaman dan belum akrab sama lingkungan itu. Kan kalau kita punya teman yang udah sohib banget, udah bestie gitu ya, kan curhat apa aja gampang kan. Tapi kalau teman yang cuma kenal muka kenal lama, kan kita nggak bisa seterbuka itu ya. Jadi kalau konteksnya kita sebagai team member, kalau buat yang poin pertama tadi, kita mesti datang jangan dengan tangan kosong. Artinya kita tahu, oh ini meeting besok mau bahas tentang apa nih. Dan buat mempercepat akselerasi karir kita juga gitu ya, kita mesti siap-siap. Jadi sebelum meeting kita udah baca-baca materinya, cari informasi yang terkait kayak gitu. Kalau buat yang engagement juga sama. Kita berarti jangan datang ke meeting kita jangan cuma datang meeting cuma buat kerjaan doang, tapi juga ada momen di mana kita mengakrabkan diri sama tim yang lain. Tapi mungkin di sini PR-nya sebenarnya bukan ke tim membernya, tapi lebih karena ke leadernya. Artinya gimana leader bisa bikin environment itu, bisa mancing orang-orang buat nyampein pandangannya tanpa harus dijudge salah gitu ya. Dan bisa ngebuat tim itu yang nyaman. Jadi ya mau ngobrol aja ya silahkan aja gitu mungkin. Oke, berarti sebenarnya tanggung jawab seorang leader juga ya untuk menciptakan environment yang nyaman untuk saling berbagi pendapatnya gitu ya Mas ya. Betul. Oke, nah selanjutnya nih aku punya pertanyaan tapi khusus untuk Mas Randy nih. Nggak apa-apa ya? Siap. Oke, nah Kayaknya susah nih. nggak kok, gampang. Di dalam lingkungan kerja multi-generational, menurut Mas Randy tuh prinsip apa sih yang harus dipegang sama seorang leader gitu? Prinsip yang dipegang oleh seorang leader, mungkin dua hal utama kali ya. Pertama adalah bahwa leader itu harus dipelajari. Ini mungkin agak OOT dikit, ini sama kayak misal kita nih yang tadinya single terus menikah. Kan kalau nikah kadang udah nikah aja gitu kan, padahal jadi suami jadi istri itu mesti dipelajarin tuh biar nggak shock pas akhirnya tinggal bareng gitu misalkan. Atau pas udah nikah terus punya anak juga kadang kan dijalanin aja gitu kan, sehingga pas akhir jadi orang tua kelabakan. Lalu tuh mesti dipelajarin juga tuh pas kita akhir jadi orang tua kita siap. Leader juga sama, nggak bisa kita nggak ngapa-ngapain atau ya udah gini aja gitu terus ditunjuk jadi leader terus kita ngejalanin dengan apa adanya gitu kan. Kita juga mesti ngebekalin diri kita dengan tadi ilmu-ilmu leadership, nanya ke yang lebih ahli dan sebagainya. Itu yang pertama, jadi mesti dipersiapkan kalau emang mau jadi leader. Dan yang kedua, tadi ya, leadership adalah sebuah seni, nggak ada pendekatan yang tepat buat segala kondisi. Jadi mesti dicari buat kondisi ini itu mesti kayak gimana, buat orang si ini treatmentnya kayak gimana dan sebagainya. Jadi prinsipnya seperti itu tadi sih, belajar sama lebih dinamis dalam menjadi leader. Oke, berarti mau kita usia berapapun sebenarnya never stop learning ya Mas. Jangan pernah berhenti belajar karena semua hal itu harus dipelajari, apalagi perkembangannya juga cepat. Jadi harus up to date terus dengan ilmu-ilmu yang baru. Nah sekarang pertanyaan aku khusus buat Mas Ardan nih, karena nyambung ya sama obrolan sama Mas Randy barusan gitu. Gimana sih caranya untuk membangun kepercayaan baik dari diri seorang leader gitu ya untuk mempercayakan mendelegasikan tugas ke anggota timnya yang mungkin lebih muda
atau meningkatkan kepercayaan anggota tim yang lebih muda ini bahwa dia mampu kok untuk mengerjakan tugas yang didelegasikan itu. Oke, mungkin kalau dari leaders ke anggota tim gitu ya, tentunya kita juga harus mengenal gitu ya anggota tim kita secara karakteristik. Tadi mungkin aku sudah sebut apa sih kelemahannya, apa kekurangannya gitu. Kemudian dari kelemahan dan kekurangannya itu bisa kita sampaikan, mungkin ada one-on-one performance gitu kan, kita sampaikan kalau mungkin kamu kekurangannya di sini segala macam, dan kita juga mensuplai mereka, maksud dalam artian kayak supaya mereka jangan cuma dikasih tahu kayak kurangnya apa, tapi kita juga harus bisa memberikan, misalkan kamu kurangnya di komunikasi gitu, ayo dong kamu belajar public speaking, atau kamu bisa nih baca buku-buku kayak gini, atau mungkin kamu bisa dengerin audio ini atau segala macam kayak kita di Inspigo gitu kan, kita kan ada Inspigo for Business ya, yang dimana salah satu kontennya adalah Inspibook, dan itu kan juga banyak banget review-review buku yang bisa kalian dengarkan dari review-review buku internasional dan segala macam. Kemudian juga di Inspigo for Business juga kita yang benar-benar secara fitur sangat personalized, dan juga bisa ada juga beberapa fitur seperti Still the Skill, yang dimana kita bisa mendapatkan ilmu melalui video learning, dan juga ada learning pad yang bisa ngebantu teman-teman semua untuk bisa belajar secara lebih terarah. Karena misalkan teman-teman pengen jadi seorang digital marketing yang ahli, ya kita udah ada learning pad-nya di mana teman-teman bisa langsung tuh belajar arahannya gimana sih, step by step-nya, dan juga kita juga ada fitur leaderboard nih. Jadi misalkan kalau teman-teman di satu timnya itu agak-agak ambis dengan kompetisi ya gitu, jadi kita bisa lihat, wah aku ternyata baru peringkat 6 nih gitu, si ini udah peringkat 2. Nah itu bisa, jadi di sini ada unsur gamification-nya juga ya gitu, jadi biar teman-teman juga belajar tetap harus bisa dengan cara yang fun gitu sih. Jadi itu tadi Danes, mungkin kita caranya adalah memahami karakter masing-masing tim, tapi kita jangan cuman menyampaikan kekurangan, tapi kita juga bisa memberikan dukungan dan juga mensuplai apa yang bisa membuat dia untuk mencapai di satu titik tertentu. Begitu. Oke, jadi sebenarnya Inspigo for Business ini tuh bisa jadi tools ya untuk membantu kamu nih Inspigoers buat never stop learning, malah terus-terusan learning ya, supaya kamu jadi lebih siap menjadi seorang pemimpin yang baik untuk tim kamu yang lintas generasi. Menarik banget tanya jawab kita ya Mas Randy, Mas Ardan, sangat-sangat insightful gitu. Dan sekarang aku ingetin sekali lagi teman-teman, karena sebentar lagi kita akan sesi tanya jawab. Silahkan yang punya pertanyaan ditulis di kolom Q&A. Tapi nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kalau tadi aku nanyain Mas Ardan, Mas Randy gitu ya. Sekarang aku mau tanya-tanyain kamu. Aku mau challenge kamu melalui kuis mitos atau fakta. Jadi caranya gampang, nanti aku bakal bacain pernyataan, terus kalian jawab ya nanti di kolom chat, menurut kalian itu mitos atau fakta. Dan benar atau salahnya nih, itu akan ditentukan oleh dua leader di samping saya ini. Jadi benar salahnya nanti Mas Randy dan Mas Ardan yang akan menentukan, dan buat kamu peserta kuis yang paling aktif jawab, terus jawabannya juga benernya banyak, bakal dapat merchandise eksklusif dari Inspigo. Oke, kita akan mulai, tapi sebelumnya bumper dulu. Oke, mitos atau fakta yang pertama, jangan lupa dijawab ya di kolom chat, aku jangan dikacangin ya, dijawab di kolom chat. Ini mitos atau fakta yang pertama, leader yang ekstrovert bisa membuat semua karyawannya merasa dirangkul. Mitos, 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 mitos. Oh, hampir semuanya jawab mitos. Oke, nah, oh ada yang jawab fakta juga, baik, tapi banyak kan mitos ya. Nah ini aku mau hitung ya, 1, 2, 3, nanti Mas Ardan sama Mas Randy bisa jawabnya barengan, oke? Siap. Oke teman-teman, moment of truth. Leader yang ekstrovert bisa membuat semua karyawannya merasa dirangkul. Apakah mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Oh kompak lagi, ini kayaknya pernah kerja bareng ya? Mungkin ya. Kerja bareng dari sejam yang lalu. Oh benar. Sama-sama mitos ya. Kira-kira siapa nih yang mau menjelaskan kenapa sih hal ini tuh, pernyataan ini tuh mitos? Mungkin kalau dari aku melihat ya, mau extrovert atau introvert itu bukan jaminan seseorang bisa merangkul gitu ya. Cuman balik lagi dalam sisi leadership itu adalah kemampuan kita mau mendengarkan, karena orang yang merangkul itu kan harus bisa mendengarkan dan juga bisa adaptif dengan situasi, kondisi tim dan segala macam. Jadi mungkin yang paling penting adalah kemampuan kita untuk mau mendengarkan seperti itu. Oke, active listening gitu iya, ya. betul banget.
Oke deh teman-teman. Nah jadi sama-sama kompak nih jawabannya mitos, dan untuk teman-teman introvert seperti aku jangan khawatir karena kamu juga bisa membuat teman-teman kamu merasa dirangkul, karena kemampuannya adalah bukan di ekstrovert atau introvertnya, tapi kata Mas Ardan kemampuan kita mau mendengarkan orang lain. Oke, kita lanjut pernyataan selanjutnya. Mitos atau fakta, karyawan yang masih muda bisa perform lebih maksimal daripada yang sudah senior. Ini mengerikan sekali ya, statement ini boleh dijawab fakta. Waduh, faktanya caps lock loh tadi. Oke, ini kayaknya beragam ya, mitos fakta, mitos fakta. Oke, langsung aja yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, Mas Ardan dan Mas Randy. Kira-kira mitos atau fakta? 1, 2, 3. Mitos. Oh, kompak lagi. Kenapa sih mitos, Mas Randy? Oke, ini juga mirip sama tadi sebenarnya. Artinya usia, muda maupun tua ataupun senior junior gitu ya, itu nggak ada hubungannya dengan performance atau kinerja perform gitu ya. Artinya ya mau dia muda, mau dia tua, mau dia lebih tua, mau perform aja. Artinya nggak ada hubungan sama variabel umur, tapi selama kerjanya benar, kerjanya beres, itu bisa perform maksimal kok. Oke, Gitu. jadi balik lagi ya guys, bukan umur tapi experience. Kalau perform ya perform aja. Oke deh, kita lanjut ya ke pernyataan berikutnya. Oke, katanya nih Mas, ada pernyataan ya. Gen Z itu lebih mementingkan work-life balance di antara generasi-generasi yang sebelumnya. Kira-kira itu mitos atau fakta? Coba dijawab teman-teman, Gen Z lebih mementingkan work-life balance di antara generasi-generasi yang sebelumnya. Emangnya Gen X nggak work-life balance? Coba teman-teman, mitos atau fakta? Sensitif nih. Ini kita perwakilan tiga Ini generasi. mitos atau fakta kan? Jadi menurut teman-teman ini mitos atau fakta? Oke, ini kayaknya jawabannya juga cukup ini ya, cukup Variatif kontroversial. ya. Jadi kita langsung klarifikasi aja nih. Kira-kira menurut Mas Randy sama Mas Ardan ini mitos atau fakta ya? Kita Oke. hitung 1, 2, 3. Mitos. Ini kompak terus dan ini mitos terus ya. Coba mungkin Mas Ardan atau Mas Randy siapa nih yang mau menjelaskan mengenai hal ini? Itu kan sebenarnya dalam artian Gen Z itu lebih mementingkan work-life balance karena berdasarkan asumsi ya. Tapi kalau kita ngelihat mungkin berdasarkan data riset pun juga kita harus melihat lagi gitu. Itu sampelnya di mana dan segala macam. Tapi kalau kita ngelihat ya sebenarnya work-life balance itu dibutuhkan oleh seluruh generasi, nggak cuma Gen Z aja gitu kan. Cuman mungkin karena emang dengan informasi dan media sosial dengan sekarang ini jadi terkesannya work-life balance itu identik dengan Gen Z doang. Tapi sebenarnya kan banyak yang lebih, maksudnya kita semua juga butuh work-life balance, tapi mungkin prioritas masing-masing juga beda. Mungkin Danis prioritasnya apa coba dalam bekerja saat ini? Aku yang penting happy dan gajian aja sih Gitu. setiap bulannya ya. Oke. Mas Randy mungkin ada yang mau ditambahkan terkait ini? Ya, sekali lagi juga sama, nggak ada hubungan sama generasi. Artinya setiap individu, setiap pekerja gitu kalau kayak kita gitu ya, itu tetap butuh work-life balance. Cuman mungkin biar nggak rancu, bedanya adalah kalau dia Gen Z atau mungkin Gen Y gitu ya, yang cenderung masih muda, kan kecenderungannya saat ini kan mereka masih single. Jadi work-life balance-nya antara dia dengan dirinya sendiri. Punya waktu buat healing, buat ketemu teman-teman kayak gitu. Tapi buat Gen X misal atau yang lebih senior, work-life balance adalah antara dia dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anaknya kayak gitu. Bahkan kalau kita punya orang tua yang masih bekerja gitu ya, juga sama. Mereka juga butuh work-life balance buat dia ketemu sama teman-teman lamanya, sama cucu-cucunya kayak gitu. Artinya semua butuh work-life balance, cuman antara dia dengan siapa itu yang tiap generasi beda-beda. Oke, berarti ini pernyataan yang ketiga juga mitos ya guys ya. Dan ini ada satu lagi nih pernyataan. Coba ya, ini apakah hari ini kita akan mitos semua atau ada satu fakta? Pernyataan berikutnya, seorang leader sebaiknya hanya punya satu saja gaya kepemimpinan supaya punya ciri khas. Coba yuk teman-teman di kolom chat ramaikan mitos atau fakta. Oke, mitos, mitos. Oh ada fakta, ada beberapa yang jawab fakta ya. Mitos banget kan, situational leadership bagus, berarti dengerin nih, mantap. Mitos lah, kan pemimpin harus fleksibel. Oke,
coba kita konfirmasi ya, kira-kira ini mitos atau fakta. Aku hitung 3, 2, 1, silakan. Mitos. Mitos lagi teman-teman, kayaknya hari ini harinya mitos ya. Boleh siapa nih yang mau jelasin Mas? Silakan. Ya tadi sempat dibahas di materi ya di awal bahwa ya kalau jadi leader mesti tadi dinamis, situasional. Artinya kita mesti punya pendekatan berbeda-beda untuk kondisi yang kita hadapi. Kalaupun ada ciri khas, mungkin ciri khasnya bukan dari gaya kepemimpinan, tapi ciri khas dari si individunya itu, si leadernya itu. Misal nih saya kan orangnya introvert ya, jadi mungkin gaya bicara seperti ini itu ciri khas saya. Tapi dalam prakteknya, kalau emang saya punya tim yang masih junior, misal akan saya direct. Kalau saya punya tim yang udah senior, akan saya delegate dan sebagainya. Jadi kepemimpinannya mesti dinamis, tapi ciri khas itu mungkin agak bias karena melekatnya sebenarnya ke si individunya itu. Oke, Gitu. oke. Berarti mungkin ciri khas itu lebih ke personality ya Mas harusnya ya, bukan ke style leadershipnya gitu Betul. ya. Oke. Ini menarik banget ya dari tadi kita ngomongin mitos atau fakta, jawaban-jawaban leadersnya tuh kayaknya bikin kita percaya seru banget ya kalau kerja di Flip, di Inspigo gitu ya. Kalau di Flip kira-kira masih ada lowongannya nggak sih Mas? Ada opportunity-nya nggak? Ya masih dong jelas. Jadi teman-teman mungkin kalau tertarik buat bantu-bantu di Flip ya, buat kita kerja bareng di Flip, bisa buka career page kita di career.flip. Di situ nanti bisa ditemuin tuh lowongan-lowongan yang sekarang lagi open di Flip buat teman-teman bergabung dan tertarik kalau buat pilih lowongan yang cocok dengan teman-teman di Flip. Gitu. Oke, nah kalau di Inspigo masih ada Mas lowongan? Kita masih hiring gitu ya untuk beberapa posisi. Mungkin kalau teman-teman baik yang fresh graduate, yang intern juga bisa cek di bit.ly/Inspigo Careers gitu ya. Jadi bisa lihat di situ. Saat ini kita juga masih terus berkembang. Jadi siapa tahu ada yang suka nih bikin konten atau ngebuat produk yang bisa ngebantu teman-teman semua buat upskilling dan reskilling, boleh banget buat join di Inspigo seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu ya kalau misalkan ada yang lagi nyari lowongan nih atau mungkin mau cari-cari tahu lebih lanjut bisa dikunjungi ya website-website yang tadi. Dan itu pertanyaan terakhir ya, menjadi akhir dari end of mitos fakta. Aku ngomongnya diulang-ulang terus aja ini ya mau ngomong apa, tapi pemenangnya akan langsung dihubungi sama admin Inspigo. Jadi thank you so much yang udah ikut berpartisipasi aktif dalam mitos fakta tadi. Sekarang saat yang ditunggu-tunggu, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Karena kayaknya udah banyak banget nih yang bertanya ya di kolom Q&A. Oke, pertanyaan yang pertama dari... Oh, saya salah, ternyata ada bumper Q&A dulu. Boleh Kakak broadcast bumper Q&A-nya. Oke, setelah bumper ternyata baru harusnya saya bacain pertanyaan ya. Dan ini udah ada pertanyaan yang pertama dari Mas Ronald Kusuma. Ini mungkin untuk keduanya ya, untuk Mas Randy dan Mas Ardan gitu. Katanya gini, Mas jujur buat saya yang lahir tahun 80-an, susah banget mimpin anak-anak milenial yang sekarang ada di tim saya. Pola pikir mereka yang praktis dan maunya gampang. Mungkin pengennya serba instan gitu ya. Gimana nih Mas menyikapi hal ini? Silahkan, siapa yang mau jawab duluan? Oke, saya volunteer deh, boleh deh. Boleh, silakan Mas. Ya, karena saya juga lahir tahun 80-an gitu ya, jadi mungkin kita relevan gitu kan. Jadi kalau mimpin anak-anak milenial gitu yang kecenderungan kan pengennya praktis dan gampang gitu kan. Mungkin di awal terlihat agak sulit karena normalnya kan ada tahapan yang mesti dilakuin, tapi mereka pengennya serba instan gitu kan. Tapi kadang itu malah jadi nilai tambah karena bisa menyederhanakan hal-hal yang sulit. Gitu ibaratnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu kan? Jangan sebaliknya ya. Gitu. Artinya emang ada hal-hal yang kadang buat kita mungkin dengan pola yang ada sekarang itu harus begini. Tapi mungkin dengan ide dari mereka gitu, mungkin pola-pola yang ada bisa dipersingkat atau dibuat lebih efektif sehingga ya bisa lebih simple gitu kan. Tapi tetap simple ini nggak berarti akhirnya harus menabrak apa istilahnya rambu-rambu atau prosedur yang udah ada gitu kan. Kalau emang simple tapi ternyata ada hal-hal yang tanda kutip mesti diperhatikan supaya nggak dilanggar gitu, itu tetap mesti dipenuhi juga. Gitu. Karena kan biasanya yang bikin birokrasi itu kan karena ada tadi ya pelat-pelat tadi kan. Kalau emang kondisinya udah nggak relevan, kondisi yang dulu kita alami nggak relevan dengan kondisi yang kita hadapin sekarang, mungkin emang perlu diimprove gitu. Tapi artinya tadi ya, itu mungkin emang justru insight karena mungkin lebih efektif buat dilakuin karena pengen yang serba lebih simple. Bisa jadi begitu kalau yang insight dari mereka. Oke.
Oke Mas Ronald, semoga terjawab ya pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan yang kedua, namanya dari Savana, tapi bukan padang gurun ya. Jadi Savana bertanya, aku mau nanya nih untuk Mas Ardan. Mas Ardan ada yang nanya, gimana ya caranya bangun habit ngulik di antara karyawan biar yang senior mau belajar hal-hal baru, terus yang muda-muda nih juga bisa dapat insights yang baru. Mohon jawabannya ya. Terima kasih. Silahkan. Oke, terima kasih Savana ya. Jadi kalau kita mau membangun habit baru tuh sebenarnya kita ada satu hal. Kita tuh pertama kalau kita mengacu pada skill for 2025 itu adalah salah satu skill yang kita diwajibkan dimiliki oleh para pekerja di tahun 2025 adalah active learning gitu kan. Kita mau terus belajar gitu. Karena katanya kan di tahun 2025 tuh kebutuhan pekerja tuh semakin kompleks, ada skill katanya kita mau digantikan sama AI lah, manajer nanti digantikan robot segala macam gitu. Gak tahu nih mungkin Mas ini punya pendapatnya sendiri. Jadi katanya kita supaya bisa terus beradaptasi dan relevan dengan kebutuhan dasar adalah kita harus punya active learning supaya kita bisa tetap relevan dengan kebutuhan industri. Nah, cara kita buat untuk menjadi seorang active learning adalah kita harus mempunyai rasa penasaran yang tinggi, curiosity yang tinggi. Misalkan satu hal let's say sekarang kita lagi zamannya metaverse gitu ya. Mungkin metaverse sekarang teman-teman kita masih ada di fase-fase awal gitu. Jadi siapapun kamu, mau di generasi apa, selama kita mempunyai ketertarikan dengan satu topik tertentu, coba deh kita ngulikin itu terus gitu. Pelajari why, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini bisa begitu, bagaimana caranya bisa seperti itu, apa itu segala macamnya kita harus coba kulik banget nih. Nah mungkin kalau buat teman-teman ya penasaran cara ngebuat active learning-nya, mungkin bisa dengerin di Inspigo itu ada konten namanya Inspigat, bagaimana cara meningkatkan active learning gitu kan. Jadi menjadi seorang active learner bisa banget buat belajar caranya menjadi active learner. Atau kalau teman-teman nih yang suka ngulik dan segala macam berkait dengan tren-tren terbaru kayak mobil listrik gitu kan, kita mungkin 10 tahun yang lalu di Indonesia belum rame ya, tapi kenapa nih tiba-tiba rame mobil listrik segala macam, kita harus ngulik segala macam, kita dengerin generasi ngulik juga segala macam. Jadi ya cara kita untuk mau belajar itu ya harus dimulai dari rasa penasaran yang tinggi dan kita konsisten nih untuk mau ngulik sampai sedalam apa sih kita tuh pengen memahami hal seperti itu. Oke, jadi kata kuncinya tadi selain active listening, kita juga harus active learning ya. Dan ngulik terus. Oke, terima kasih Mas Ardan jawabannya. Semoga Savana terjawab juga ya dan mulai terpancing nih untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Bisa dimulai biasanya Mas Ardan bilangnya why, what, how. Jadi cari tahu why-nya, what-nya, dan how-nya. Keren banget lah, apa loh ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga, ada dari Mbak Intan Nurul. Hai Mas, mungkin Mas Ardan dan Mas Randy ya. Halo Hai, Intan. Mau nanya untuk tips biar bisa jadi leader dengan generasi sekarang yang berbeda kebutuhannya, itu tuh tipsnya seperti apa sih? Pengalaman kadang suka abuse konsep well-being dengan istilah butuh healing dan kurang di-push extra miles padahal smart dan keren ide-idenya. Ini menarik nih pertanyaannya. Mas Randy, kalau aku boleh kasih fun fact ya, Mas Ardan tuh sebel banget denger kata-kata burn out, healing, dia tuh sebel banget. Jadi mungkin sebelum dia ngomel-ngomel, jadi aku memberikan kesempatan kepada Mas Randy aja untuk besok berarti jam 7 pagi ya? Jangan dong ya. Boleh Mas Randy silakan. Saya boleh nge-mention kata-kata itu di sini? Boleh. Oke, jadi tips jadi leader dengan generasi yang kebutuhannya beda-beda gitu ya. Terlepas dari abuse konsep well-being dan kata yang tidak boleh disebut itu tadi. Prinsipnya gini, kalau kita punya tim yang timnya banyak dan bervariasi gitu, kadang kebutuhan tiap tim itu belum tentu sama. Mungkin tiap individu punya passion, punya aspirasi yang beda-beda gitu kan, apalagi kalau lintas generasi gitu. Sehingga pertama, kita sebagai leader sebenarnya di-expect buat bisa ngobrol secara personal sama mereka, buat tahu tuh kebutuhan mereka orang per orang seperti apa, kayak gitu. Setelah itu dilakuin, nanti akan muncul insight yang mereka butuhin itu apa, yang perlu kita support apa, dan kedepannya gimana gitu kan. Saya ambil contoh misal, tadi saya sebut ya, saya punya tim gitu kan yang sekarang di Flip misal, kalau orang yang nonton mungkin nggak apa, halo gitu. Yang dia umurnya udah 40-an gitu kan. Waktu awal dia join ke Flip, dia cuman simply ekspektasinya sederhana gitu kan. Dia udah senior, dia cuman pengen di Flip ini dapat work-life balance. Dia bisa punya waktu lebih banyak dengan keluarganya,
karena dia nggak dapat itu di tempat sebelumnya. Oke. Akhirnya ya udah itu saya kasih di atas jam 6 saya mencoba nggak menghubungin dia dan ganggu dia gitu ya. Kalaupun ada something yang urgent, saya tahan, besok paginya baru saya kabarin, saya minta gitu kan. Itu contoh. Contoh lain, ada yang masih muda, yang dia tuh kayak baru di area ini gitu kan, dan dia butuh dibimbing. Akhirnya saya kasih, dia butuh ilmu-ilmu buat memperdalam wawasannya dia gitu kan. Akhirnya saya arahin, nih kamu bisa ikut training ini, bisa ngobrol sama si ini buat belajar mengenai ini saya kasih assignment mengenai ini biar kamu makin menguasai gitu kan. Gitu. Sehingga artinya itu tadi yang perlu dipahami dulu supaya kita tahu kebutuhan mereka orang per orang. Nah sehingga kalau setiap orang aspirasinya kebutuhan terpenuhi gitu, biasanya kurang bisa nge-push itu jadi terminimalisir. Karena kita akhirnya ngasih assignment yang emang meet dengan aspirasi mereka. Dan mereka pun nggak itu. Sebut aja mas, santai ya. Lagi sama Voldemort gitu ya. Kata yang tidak boleh disebut gitu ya. Dia nggak akan itu karena tadi dia mengerjakan sesuatu yang sesuai sama aspirasinya. Kan kadang dia itu karena dia ngerjakan sesuatu yang dia nggak enjoy gitu kan, yang dia akhirnya malah ngeluh sendiri kayak gitu. Jadi sebagai leader kita punya PR buat ngecek satu-satu tuh kebutuhan mereka tuh masing-masing apa. Oke, Gitu. jadi mungkin ini juga pentingnya ini ya Mas, apa one on one performance review gitu, karena untuk memastikan bahwa setiap karyawan tuh ekspektasinya apa supaya leadernya bisa menyesuaikan juga gitu ya. Ya, mungkin aku menambahkan ya, dan Boleh, saya boleh. bukannya nggak suka dengan konsep well-being dan burnout segala macam ya. Cuman yang paling penting adalah itu. Jadi itu kan suatu kata-kata burnout dan segala macam itu kan salah satu hal yang mungkin lagi jadi buzzword di kalangan Gen Y dan Gen Z ya. Cuman itu adalah suatu hal yang sangat serius untuk suatu kesehatan seseorang gitu ya, secara fisikal dan mental. Jadi kalau aku sih merasa ketika kamu mulai merasakan suatu apa ya, mungkin teman-teman suka merasa aduh beban proyeknya lagi banyak nih segala macam, itu sebenarnya nggak masalah buat kamu bilang kayak mas aku udah cukup banyak nih, atau aku boleh nggak kayak misalkan untuk yang project ini didelegasikan dulu atau dipegang dulu sama teman-teman lain. Itu sangat-sangat oke. Maksud dalam artian di sini adalah pentingnya adalah itu tadi one komunikasi kita ya, sama memahami sama teman-teman dari masing-masing anggota tim kita. Ketika kita udah melihat nih tanda-tandanya nih, misalkan si A nih datang ke kantor mukanya udah nggak ceria gitu ya mas ya, bisa segala macam, udah mulai kusut segala macam. Kita kan sebagai leader ya, walaupun mungkin kita nggak kenal yang deket-deket banget gitu ya, tapi kita bisa merasakan bahwa ada suatu hal yang mungkin mengganggu performa tim kita. Jadi mungkin kita bisa tanyakan di sini gitu kan, seperti itu sih. Mungkin dari aku seperti itu. Oke, jadi lagi-lagi nih diingatkan ya bahwa pemimpin itu harus menciptakan ruang yang aman dan nyaman supaya komunikasi dengan anggota timnya dan anggota tim ke pemimpinnya itu juga bisa terbuka gitu ya, supaya menghindari yang namanya burnout gitu ya. Karena kalau nggak dikasih tahu juga tahu-tahu kan juga jadi bahaya juga kan gitu. Kita sebagai nggak selalu tahu gitu, seperti itu sih. Kalau tidak dikomunikasikan malah membahayakan produktivitas dan performance mungkin performance tim gitu ya. Bisa ngaruh ke seluruh tim ya, mungkin Mas Randy ya kayak seperti itu. Oke, ini menarik banget nih. Oke, kakak-kakak apakah kita masih ada waktu? Oke, katanya masih ada. Pertanyaan selanjutnya dari Rosalinda Davita, namanya bagus sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan pendekatan terhadap karyawan fresh graduate? Kecenderungan yang ditemukan saat ini karyawan baru yang ditemukan lebih mudah baper saat bekerja. Semisal prompternya hilang, semisal diberikan teguran karena melakukan kesalahan, terus dia lebih mudah tersinggung atau defensif gitu. Kira-kira ada nggak sih tips dan trik untuk berinteraksi dengan teman-teman yang baru bekerja? Gimana nih? Siapa yang mau menjawab? Boleh, kalau dari aku ya gini, kalau kita ngelihatnya ke teman-teman fresh graduate ini, sebenarnya aku selalu bilang ke teman-teman gitu ya, kalau yang lebih muda adalah ketika kamu masih masuk, tapi ini pendapat pribadi aku ya gitu ya, mungkin nanti Mas Randy punya pendapat yang berbeda atau teman-teman lain punya pendapat berbeda. Ketika kamu masih ada di 1 tahun 2 tahun kerja atau baru pertama kali masuk dunia kerja, itu adalah waktu di mana kita menyerap ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya, belajar sebanyak-banyaknya. Misalkan dikasih tugas A dikerjakan, tugas B dikerjakan. Ya sebenarnya kan yang kita lihat di tahun-tahun pertama adalah kemauan untuk belajar gitu ya. Walaupun kita tetap expect untuk hasil yang positif dan segala macam. Cuman kan namanya orang baru, pasti kita
kita juga tahu ekspektasinya, misalkan teman-teman harus bisa A, tapi kita kan juga harus bisa ke ini sebenarnya dia cuma baru bisa di B nih, tapi ini masih bisa kita tuntun segala macam. Jadi yang aku lihat adalah kemauan kita untuk dari teman-teman fresh graduate terutama ya, dari dalam dirinya harus disadari bahwa ini adalah momentum gue untuk menyerap semua ilmu, belajar dan segala macamnya gitu kan. Tapi dari kita sebagai seorang leader juga balik lagi ke komunikasi masing-masing ya. Mungkin ada orang yang emang gaya komunikasi mungkin tadi Mas Randy bilang ngomongnya apa adanya gitu segala macamnya gitu. Kalau aku mungkin ngomongnya jutek gitu kan, jutek segala macam gitu, mungkin kerasa banget lah Danis gitu kan kalau aku ngomong jutek segala macam. Cuman di satu sisi itu kan gaya komunikasi sebenarnya kalau kita bisa saling, yaitu tadi makanya aku bilang di pertanyaan awal pentingnya kita belajar dari teman-teman yang lebih muda dan teman-teman yang lebih muda pun belajar dari yang lebih senior. Jadi kita ada satu titik temu yang akhirnya, Mas gue tuh sebenarnya pengen belajar ini tapi gue takut nggak bisa atau bagaimana. Jadi kemauan kita buat transfer ilmu dan mengarahkan sih seperti itu. Dan juga buat teman-teman fresh grad itu tadi, jadikanlah momen kayak teman baru 1 tahun atau 2 tahun kerja ini ya emang untuk belajar gitu ya. Namanya kantor manapun pasti ada yang nyebelin, ada segala macam, baper itu di kantor manapun pasti ada. Cuman kan ya kalau kita terus-terusan, mohon maaf nih gitu ya, kalau terus-terusan baper ya kita juga nanti kita nggak punya resilience yang kuat untuk bisa menghadapi suatu tantangan gitu. Mungkin Mas Adi ada jawaban yang lebih ininya, lebih detail ya gitu. Ya, mungkin nambahin dikit aja. Kalau kita sebagai leadernya gitu ya, yang punya tim yang bervariasi gitu kan. Saya pribadi kadang mengkategorikan tim itu kayak ada 2 kategori gitu ya. Anggaplah yang masih junior atau masih fresh grad atau 3 tahun ke bawah pengalaman kerjanya. Itu kita expect kita yang ngajarin dia. Karena dia itu kan masih baru, masih dalam tahapan aktualisasi diri. Kan anak baru masuk kerja, belum tahu mesti ngapain kan. Betul. Maka kewajiban atasan buat ngajarin dia untuk memastikan dia tahu dunia kerja, tahu gimana cara bekerja dan sebagainya gitu. Dan di sisi lain mungkin agak OT sedikit, kalau yang udah lebih senior dari itu, perlakuannya adalah kita nggak ngajarin dia, tapi kita minta dia apa yang bisa kamu improve buat organisasi ini, karena kamu kan udah lumayan senior, kamu mesti bisa lakuin something buat kita gitu kan. Nah jadi kalau buat yang junior itu tadi kita lah yang sebenarnya harus ngajarin dia, karena dia masih dalam tahapan pencarian jati diri di dunia kerja gitu. Dan kalau terkait teguran atau apa tadi defensif tadi itu ya, tadi ya kalau negur ya ada baiknya secara santun, dan negur ini harus disertai dengan reason yang jelas. Artinya bukan something yang subjektif karena preferensi personal kita, tapi emang ada alasannya, karena kamu kalau begini akan begini, atau ini feedback dari orang-orang begini, kamu sebaiknya begini kayak gitu. Jadi kalau cuman subjektif aja gitu ya, kita juga sama kan, kalau kita ditegur atas something yang nggak make sense kan kita juga pasti questioning gitu. Tapi aku mungkin mau tanya langsung ke Mas Randy ya, mungkin mumpung ya. Boleh, Tapi boleh. benar nggak sih Mas kalau teman-teman fresh graduate sekarang ini ya cenderung baperan, itu benar nggak? Sebenarnya semua, nggak semua sih. Sebagian orang emang baperan, tapi ada yang mengekspresikannya, ada yang enggak gitu. Enggak gitu ya. Kalau fresh grad kan dia dikit-dikit bisa ekspresif di Twitter, jadi lebih kelihatan menonjol. Kalau kita yang lebih senior kan zaman dulu mungkin nggak ada salurannya gitu lah ya, mau ngeluh ke siapa gitu kan. kan. Buku diary doang, jadi kali kita doang gitu. Artinya semua orang sebenarnya punya kecenderungan itu, cuman bedanya adalah gimana mereka mengekspresikannya, gitu biasanya. Oke, mungkin itu berkaitan juga sama ini ya Mas, emotional maturity-nya ya. Mungkin kalau masih muda kan cenderung meledak-ledak, terus ekspresif gitu, jadinya mungkin terkesannya lebih baperan. Padahal sebenarnya teman-teman yang lebih senior juga sama baperannya, tapi bedanya nggak keluar aja, nggak diekspresikan semeluap-luap itu mungkin gitu ya. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya dan jawabannya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Intan Nurul. Gimana sih cara untuk dealing dengan team members yang kerjanya mengikuti tren quiet quitting yang lagi marak sekarang? Sementara saat ini kan organisasi butuhnya team member yang extra miles dengan segala perubahan yang terjadi. Quiet quitting ini topik yang menarik ya. Kita di Inspigo juga baru ngejarin narsum buat rekaman podcast ini gitu, biar kita bisa bahas juga. Tapi mungkin Mas Ardan dan Mas Randy, apakah ada tanggapan terkait fenomena quiet quitting ini gitu? Gimana caranya mengatasi mungkin supaya gak semakin banyak nih orang yang quiet quitting, apalagi dengan kebutuhan perusahaan yang
pengennya tim membersnya ini bekerja lebih optimal lagi performance-nya gitu. Kira-kira Mas Randy mungkin apakah ada tanggapan? Boleh, mungkin gini, kalau kita punya kesempatan ya buat ngebentuk tim kita sendiri, nanti kita punya kesempatan buat ngerekrut orang-orangnya gitu, kita bisa pastikan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang emang tadi passionnya adalah di area itu gitu. Contoh misal, saya kalau interview orang buat tim saya gitu ya, saya kadang suka nanya gini, cita-cita terbesar kamu itu apa sih? Atau kalau nanti kamu meninggal, kamu tuh mau dikenang sebagai apa gitu misal. Mungkin itu agak nggak nyambung ya, tapi yang penting adalah karena saya ini tim orang HR gitu, kan HR kerjaannya pahit ya. Kalau kita kerja benar nggak ada yang muji, kalau kita salah dikit pasti langsung diprotes gitu kan. Sehingga artinya butuh orang yang emang punya jiwa melayani yang tinggi yang emang layak di HR gitu. Sehingga artinya itu jadi parameter awal buat kita ngetes apakah orang ini emang passionnya di situ atau enggak gitu kan. Artinya kalau dia emang passionnya di situ, dia akan bekerja tanda kutip tanpa kita minta, tapi untuk memenuhi aspirasi personalnya dia. Jadi artinya ya dia akan all out, akan extra mile kayak gitu. Kadang yang kuat quieting ini karena mereka itu bekerja bukan buat memenuhi passionnya, tapi untuk menggugurkan kewajibannya. Karena disuruh kerja, pengen nyari gajinya dan udah sebatas itu doang. Tapi jiwanya mungkin nggak di situ. Jadi kalau kita dapat kesempatan buat nyari tim sendiri, pastikan itu tim yang emang punya jiwanya di situ tuh. Sehingga artinya tanpa kita suruh pun mereka akan lakukan itu dengan senang hati. Gitu. Tapi kalau tim kita sekarang terlanjur udah ada gitu ya, artinya kita nggak bisa dapat kesempatan buat bekerja sendiri, tinggal diarahin aja. Karena tadi mungkin dia quiet quitting karena ngerasa kerjanya itu bukan something yang dia enjoy, tapi cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi tadi ya bisa digali sebenarnya aspirasi dia tuh ke arah mana sih yang bisa ngebuat dia buat tertrigger secara mandiri tanpa harus dipancing-pancing. Gitu. Lagi-lagi penting banget ya untuk pemimpin mengetahui ekspektasi dan keinginan dari anggota timnya supaya bisa meet their expectations dan mereka performanya juga tetap produktif gitu ya Mas. Dan podcast yang kuat quieting itu udah bisa didengerin di aplikasi Inspigo. Kemarin sudah rilis gitu. Jadi mungkin Mbak Intan ya tadi yang mungkin masih penasaran sama topik quiet quitting ini bisa didengerin ya podcastnya di aplikasi Inspigo. Ini karena keterbatasan waktu, ini pertanyaan yang terakhir ada dari klien Inspigo. Hai Mbak Tari, thank you ya udah join Inspigo Live. Dan ini mungkin pertanyaannya untuk Mas Randy ya. Pertanyaannya dari Mbak Tari adalah, bagaimana sih cara yang efektif untuk peran kita sebagai leader? Kapan mungkin harus lebih abstrak, lebih strategik versus more detail technical, terus dapat dikolaborasi dan sebaliknya. Bagaimana cara kita sebagai tim agar leader dapat kita dorong untuk bisa membaca situasi seperti ini. Jadi mungkin ini pertanyaannya sebenarnya ada dua ya, dari gimana peran sebagai leader dan juga gimana team members bisa mendorong leadernya untuk mungkin lebih abstrak atau lebih strategik. Mungkin seperti itu Mas, kira-kira gimana? Kalau kita sebagai leader, biasanya tergantung dari konteks proyek yang dihadapin gitu ya. Misal kalau proyek yang sifatnya kreatif, atau mungkin resikonya nggak gede-gede banget gitu, kita cukup ngasih arahan gedenya aja dan nanti tim yang akan berkreasi nentuin usulannya masing-masing. Karena tadi itu bebas nilai, artinya nggak ada acuan benar salahnya, jadi ya udah abstrak aja, biarin mereka berkreasi gitu. Sebaliknya kalau yang lagi proyeknya adalah something yang resikonya tinggi atau emang udah ada clear guideline-nya apa yang boleh dan nggak boleh gitu misalnya, itu mungkin mesti agak teknis karena supaya supaya tim kita nggak bikin salah dengan melanggar yang ketentuan itu tadi gitu. Jadi biasanya itu kan kadang kalau kita lebih di level bawah kan kadang lebih teknis karena acuannya jelas ya. Gitu. Jadi artinya pertama dari sendiri jenis proyeknya yang bisa kita lihat dan tingkat resikonya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita sebagai tim berarti ya, cara buat ngasih ke arah atasan kita gitu kan juga sama. Artinya kalau itu something yang kita rasa ide-ide bebas yang bisa dikreasikan gitu, mungkin untuk membuat dia nggak membatasi kebebasan kita buat berkreasi, kita bisa bilang bahwa ya ini something yang bebas itu, kita bisa ngusulin idenya dan tolong kasih trust ke kita buat ngusulin ide ini. Gitu. Kadang kita nggak dikasih kesempatan buat ngelakuin itu lebih karena mungkin emang trust kita dengan dia belum terbangun. Jadi dia mesti dikit-dikit ngecekin, dia mungkin terlalu teknis kayak gitu. Tapi kalau kita rasa itu something yang perlu kita perjuangin, ya kita bisa diskusi dengan dia di awal, set ekspektasinya gimana, deliverables-nya apa, pengen dikasih ke dia lagi kapan. Jadi di antara itu kita bisa berkreasi buat ngeluarin ide-ide kita.
Oke, berarti trust itu penting banget nggak cuman dari anggota tim gitu ya ke pemimpinnya, tapi pemimpinnya juga harus punya trust kepada anggota timnya gitu ya, Betul. bahwa mereka capable, mereka mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang didelegasikan. Mungkin seperti itu ya, Mas. Dan itu nggak spontan ya, tapi mesti dibangun bertahap kalau mau trust itu. Oke, berarti harus ada usaha-usaha untuk engagement tadi ya, misalnya lebih mengenal anggota timnya. Oke, karena keterbatasan waktu ya, pertanyaan dari Mbak Tari menutup sesi Q&A hari ini. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah memberikan pertanyaannya. Mohon maaf kalau belum terjawab, mungkin bisa terjawab di sesi Inspigo Live berikutnya atau justru di sesi Flip Level Up juga mungkin ya. Dan untuk menutup nih dari Mas Randy dan Mas Ardan, apakah ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman semua supaya hubungan kita dengan teman-teman lintas generasi bisa makin asik? Mungkin Mas Randy dulu closing statementnya. Boleh. Ini mungkin tips supaya hubungan antar generasi makin asik dan tambahan juga tips supaya kita bahagia dalam hidup. Oke, ayo dengerin, catat. Kata pelawan tadi itu nggak muncul di kehidupan kita gitu. Jadi prinsip sebenarnya adalah don't try to be others, be a better you. Artinya apa? Kalau buat konsep bahagia dalam hidup ya, artinya ya udah nggak usah banding diri kita dengan orang lain, nggak usah FOMO atau takut ketinggalan apa atau iri-irian gitu ya. Tapi ya udah jadi diri kita sendiri aja. Kalaupun mau bandingin diri kita dengan masa lalu kita. Gitu. Kalau buat konteksnya leadership atau lintas generasi gitu juga sama. Saya misal yang lahir di generasi X nggak perlu memaksa jadi kayak anak yang Gen Z banget atau jadi bapak-bapak banget yang baby boomers, nggak juga. Artinya justru malah keunikan dari setiap generasi ini yang akan buat organisasi itu makin unik, makin berkembang karena tadi ya akan ada banyak point of view yang malah jadi nilai tambah buat organisasi sendiri. Oke, Gitu. tadi quotes-nya bagus banget loh, kakak broadcast nggak bisa ditampilin ya di layar ya, nggak bisa ya? Oke, soalnya ini live ya, jadi belum di set ya asetnya. Oke deh, mungkin Mas Ardan boleh closing statementnya? Kalau dari aku mungkin yang berkaitan supaya kita bisa efektif dengan memimpin tim lintas generasi, mungkin buat kita bisa bekerja sama teman-teman dari generasi lain ya, mungkin satu hal yang harus kita sadari adalah apa yang kita ketahui katanya dengan generasi X, katanya dengan generasi Y, katanya dengan generasi Z, itu kan semuanya adalah asumsi belaka gitu ya. Jadi kita tidak akan pernah satu karakter yang katanya seperti itu belum tentu orang yang bekerja sama kita akan seperti itu. Jadi kuncinya adalah apa yang kita pahami saat ini tentang generasi X, Y, Z dan ataupun nanti ke depannya itu ada asumsi belaka. Yang paling penting adalah kemampuan kita dan kemauan kita untuk mau saling mendengarkan dan juga kita bisa adaptif dengan hal-hal yang dibutuhkan gitu. Misalnya dalam artian ternyata Mas kalau bikin desain ini bisa pakai Figma loh, jadi lebih efektif gitu segala macam. Jadi kita juga mungkin kalau teman-teman yang lebih senior bisa mendengarkan segala macam ya gitu. Jadi kita harus rajin-rajin mendengarkan dan adaptif dengan kebutuhan. Seperti itu sih. Jadi supaya kita nggak ada salah paham nih dengan generasi gitu. Gitu sih Danes. Oke, terima kasih Mas Ardan dan Mas Randy. Hari ini sesinya luar biasa insightful. Semoga membantu ya untuk teman-teman bisa lebih efektif lagi memimpin tim lintas generasi. Terima kasih banyak, semoga selalu sukses dan sehat-sehat selalu. Oke teman-teman Inspigoers, itu dia keseruan Inspigo Live X Flip Level Up hari ini. Kalau aku boleh summarize gitu ya, key takeaways yang paling penting menurut aku yang pertama tuh adalah bahwa leadership itu atau kepemimpinan itu adalah seni ya. Jadi harus disesuaikan sama kondisi dan situasi tim kamu. Terus yang kedua nih mungkin udah diulang-ulang terus dari tadi ya, ayo tingkatkan skill mendengarkan kita. Karena seorang leader yang mau mendengarkan itu pasti lebih mudah untuk memahami dan merangkul timnya supaya timnya juga merasa nyaman untuk berkomunikasi yang secara terbuka. Dan yang terakhir penting banget, please catat, jangan lupa bangun active learning habit biar semua karyawan, diri kita sendiri ataupun anggota tim kita itu tuh merasa empowered gitu. Jadi mau dia generasi X, Y, Z, baby boomers, milenial, itu tuh semuanya bisa sama-sama ter-up to date gitu ya ilmu-ilmunya dan juga bisa lebih mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Caranya gimana? Bisa cobain Inspigo for Business. Nah, selain Inspigo punya Inspigo for Business untuk learning, Flip nih ya juga punya Flip for Business. Jadi Flip for Business ini bisa digunakan untuk disbursement domestik dan luar negeri sampai ke ribuan rekening sekaligus dan juga penerimaan pembayarannya itu secara real time ya teman-teman.
Saat ini juga ada free trial nih untuk kirim uang di Flip for Business. Jadi jangan sampai kelewatan untuk teman-teman, mungkin bisa disampaikan ke tim finance ya. Bahkan halo tim finance Inspigo, bisa juga ya coba servisnya Flip for Business supaya kita semakin hemat dan juga prosesnya lebih mudah. Oke, Inspigoers, nggak kerasa ya atau kerasa ya, itu kan kalimat-kalimat template host ya. Tapi ada nggak sih poin penting yang mungkin Inspigoers ngerasa belum tersampaikan nih, belum terbahas di Inspigo Live malam ini? Boleh dong aku minta ya di-share feedbacknya di feedback form yang bisa diakses di link atau QR code di bawah sini. Yuk, mana yuk di bawah sini, betul di situ ya. Jadi kalau mau request topik atau speaker lainnya juga boleh banget nih untuk share ke kita feedbacknya apa. Ini itu tadi Inspigo Live kita malam ini bareng Flip Level Up. Aku Danes undur diri dulu. Terima kasih buat semuanya yang sudah mengikuti experience belajar bareng Inspigo for Business. Ditunggu ya teman-teman kehadirannya di learning experience lainnya bareng Inspigo for Business. Bye-bye.